Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih teman-teman. Kita ke sesi yang menarik pada hari ini merupakan serial dari webinar APC. Teman-teman juga bisa melihat rekamannya nanti di YouTube at Abroad Portal Community. Hari ini kita eh, mendapatkan tamu yang istimewa, narasumber yang istimewa, yaitu Mas Revin Pardika. Beliau adalah sistem engineer, hostinger di Lithuania. Awalnya itu beliau itu memang programmer, base-nya di Jogja. Terus sempat jadi trainer, sempat udah jadi founder, terus di Akpol itu jadi sistem engineer. Nah, kemudian solidnya itu mulai dari di technical support specialist, terus Linux system engineer, sempat jadi project manager, sampai sekarang head of sister admin engineer. Perjalanan yang menarik karena dari Yogyakarta habis itu masuk ke Niaga Hoster ya, terus masuk ke Hostinger. Jadi ada benang merah dari Niaga Hoster masuk ke Hostinger. Kenapa beliau di Lithuania? Bagaimana masuknya? Bagaimana culture-nya? Bagaimana teman-teman itu nanti kira-kira kalau berminat join ke sana, kita bisa langsung ke Mas Ref. Silakan Mas Ref. Oke, selamat selamat pagi semuanya. Di sini masih jam 9. Em, Siap. oke, perkenalkan nama saya Revin. Saya sekarang tinggal di Lithuania dan saya bekerja sebagai sistem engineer di Hostinger. Langsung saja mungkin saya sharing session tentang materinya. Oke, halo, perkenalkan semua. Nama saya Revin. Sekarang saya tinggal di Lithuania, di Kaunas, bekerja sebagai sistem engineer. Sebenarnya ngapain sih kerjaan? Oh, sebelumnya Hostinger itu apa sih? Hostinger itu adalah perusahaan web hosting, tempat buat teman-teman nyimpen atau bikin website dan dipakai udah lebih dari 10 juta orang. Kerjanya ngapain? Kerjanya secara singkat, saya kerjanya membuat reliable web hosting server yang bisa dipakai oleh jutaan orang di dunia. Dan terus kerjanya bareng software engineer, network engineer, dan yang lainnya biar servernya itu cepat dan terus servernya itu aman dan servernya itu stable. Dan kita suka ngelakuin automate boring things ya. Jadi kita nggak suka ngelakuin hal-hal boring. Kalau teman-teman mau tahu background saya di mana, LinkedIn saya gimana, teman-teman bisa buka ini https link.ref.in. Ini mana nih ininya? Bingung pakai Zoom. Gimana cara balik ke Zoomnya ini? Eh, Cara buka chatnya gimana di sini ya? Oh ini chat ya. Chat ini linknya. Hmm, link.drive.in. Ini background saya. Dan terus kalau teman-teman mau tahu pekerjaan saya gimana di hostingnya detailnya, ini di sini ada link job ads-nya. Mungkin teman-teman tertarik. Dan juga ada keterangan salary-nya. Oke, back to slide. Ini kantor kita. Contohnya ada kolam mandi bolanya. Kalau teman-teman pusing, bisa kerja sambil mandi bola ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi apa sih Lituania? Lituania itu negara yang kayak gimana? Jadi Lituania itu negara kecil, tempatnya di Baltik. Teman-teman tadi udah tahu petanya di mana? Di Eropa Timur. Dan terus negaranya kecil, cuma 65.000 kilometer. Kalau dari pojok ke pojok sekitar 3 sampai 4 jam naik mobil. Dan terus orangnya dikit, 2,9 juta. Lebih banyak kan orang Indonesia kayaknya di Belanda daripada orang Lituania. Capitalnya di Vilnius, part of NATO dan Euro. Terus kenapa sih Lithuania itu satu negara yang bagus? Karena tingkat Human Development Index-nya tinggi. Dan terus PISA Education buat anak-anaknya juga tinggi, top 30. Terus internetnya cepat.
dan top 10 safe country di Europe, cashless society. Dan terus Lithuania itu punya 4 musim. Ada winter, summer, dan sebagian besar negaranya itu hutan. Em, kurang lebihnya kayak gini. Ini winter, suhunya tahun ini sekitar -13 sampai -27. Ya kayak gini kedinginan. Ini kita sholat kemarin, hari Jumat kemarin, saya sholat di masjid, dan terus gelar tikar di atas es ya. Ini ya. Gimana rasanya? Ya, jelas dingin. Terus autumn suhunya sekitar segini, 18 sampai 3 derajat. Summer sekitar 12 sampai 25. Spring sekitar 7 sampai 10 derajat. Em, apa yang membuat Lithuania itu bagus? Pertama itu ada happiest country in the world for under 30. Ini menurut survei ya, bukan menurut saya. Terus 85% dari anak mudanya bisa bahasa Inggris. 98% internet 5G coverage. Terus affordable ini public transport karena di sini nggak ada subway atau nggak ada kereta tram, jadi cuma ada bis, jadi murah, lebih kurang lebihnya 30 euro per bulan. Terus limitless mobile data, saya pakainya sekitar 12 euro, 12,89 eur to ITR. 200.000 unlimited internetnya, mobile data, dan juga buat internet di rumah. Dan terus first globally public wifi. Ini datanya dari sini. Work in Lithuania / digital nomad / hassle free living. Jadi Lithuania ini sekarang sedang mempromosikan dirinya sebagai negara buat digital nomad, buat menarik orang-orang dan startup IT buat pindah ke sini. Terus ya saya tinggal di Kaunas. Jadi Kaunas itu apa? Kaunas itu kota terbesar nomor 2 di Lithuania. Terus banyak parknya kayak gini. Terus ada tempat main anak-anak di sini. Dan terus ini gratis. Sungainya kayak gini dan bersih, dan ya kotanya sepi karena Lithuania negara kecil. Kebanyakan isinya tempat buat park dan green space. Terus di sini agama kedua di sini adalah basketball. Jadi yang paling terkenal di sini adalah basketballnya, Žalgiris. Dan terus kalau di Arab mungkin ada banyak Masjid Nabi dan lain-lain. Di sini adanya ini Museum Setan. Apa cuma ada satu di dunia kayaknya di sini, Museum Setan, dan ada 3.000 lebih devils di sini. Terus karena kotanya kecil, jadi kemana-mana itu cepat, gampang dan mudah, compact, connected dan convenient. Kalau teman-teman nganterin anak sekolah itu cuma ya 15 menit mungkin jalan kaki. Ke kantor mungkin pakai bis ya setengah jam. Terus populasinya dikit, cuma segini. Buat yang pengen lebih tahu soal Kaunas bisa buka link di sini, kaunas.lt/Inggris. Terus living costnya gimana? Nah, living costnya seperti ini. Ini flat yang saya bayarkan 2 tahun lalu sampai sekarang belum naik harganya. Itu 450 euro. Itu 8.900.000 bulan. Buat bayar flatnya aja. Flatnya ukurannya 70 meter. Dan terus ada satu kamar tidur dan satu kamar eh, apa ya bilangnya living room. Biasanya anak saya tinggal di living room, tidur di living room. Terus ada dapur dan ada eh, kamar mandi dan ada bathtubnya gitu. Buat penggunaan utilities, ini sekitar 87 sampai 255 euro. Ini tergantung musimnya ya. Paling murah di waktu summer karena kita nggak harus bayar pemanas. Dan terus paling mahal di waktu winter karena kita perlu bayar pemanas. Ini buat air dingin, air panas, heater, termasuk juga biaya anak saya sekolah. Terus internetnya tadi 12 euro, saya dapat internet 800 megabyte plus dedicated IP. Jadi ya emang murah sih. 200.000 dapat 800 MB plus dedicated IP. Kalau di Indonesia mungkin bisa buat satu 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 RT mungkin ya. Udah termasuk gas buat masak, listrik, dan terus community fee buat sampah. Dan terus ya ini perbedaannya karena winter sama summer, jadi harganya beda ya. Terus groceries ini untuk 3%, satu anak kecil, dua adult, sekitar segini tiap bulan. Sorry, groceries-nya itu 500 euro. Ini ke copy dari atasnya. 500 euro buat 3 orang. Oh, baik nih ganti harusnya 500 euro.
€500 sebulan ya, cuma buat makan, groceries. Terus habis itu internetnya segini, murah banget menurutku di sini. Terus kindergartennya anakku bayar segini sebulan. Eh, di sini kindergartennya bisa milih ya. Misal teman-teman anaknya pengen fokus ke seni, nanti ada fokus ke seni. Atau pengen pendidikan yang tradisional, nanti bisa milih ke tradisional. Atau pengen yang bahasa Inggris atau yang Montessori, nah itu bisa dipilih-pilih sesuai dengan minat anaknya dari kecil. Terus restoran sekitar segini per mealnya rata-rata €10 dan terus yang mahal di sini cukur. Eh, harganya hampir 500 ribu ya. Makanya aku cukurnya di rumah terus nggak pernah cukur di luar. Terus ya kerja di Hostinger kayak gimana sih? Di Hostinger itu kita punya namanya company value dan company value-nya kayak gini. Jadi tiap orang di Hostinger akan ngikut guideline ini. Ada customer obsession, ownership, learn and be curious, dan lain-lainnya di sini. Dan yang paling aku suka adalah di sini adalah freedom and responsibility. Jadi aku nggak terlalu dipantau dan nggak terlalu diawasin, terserah mau ngapain, yang penting kerjanya beres. Sama courage and candidness. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau ada masalah orang mau ngomong takut ya. Di sini orang ya ada masalah ya ngomong-ngomong aja gitu. Tipikal kayak orang-orang di Barat gitu. Kalau ada masalah biasa aja ngomong. Dan enaknya di sini kalau aku sama manajerku itu nggak ada pakai Pak atau Mas atau apa ya langsung panggil namanya aja. Jadi kayak temen aja gitu. Dan gitu ya. Ini bisa dilihat di webnya ini ada public Hostinger Principles. Terus Hostinger itu adalah salah satu fastest number one hosting company growingnya. Nomor 3 ini tahun 2025. Sekarang kayaknya nomor 2 deh ngalahin Amazon. Dan terus di Hostinger kalau kerja di sini alat kerjanya disediain kayak laptop, teman-teman bisa milih MacBook atau yang lainnya kalau teman-teman suka Linux. Terus workation, setiap tahunnya kita akan kerja dari negara lain, biasanya di Eropa Selatan, kayak Spanyol atau mungkin Portugal, Italia dan lainnya gitu, Siprus atau Greece. Terus kalau kerja di sini, teman-teman bisa gampang ikut conference di EU atau luar EU. Di EU ini banyak conference, contohnya kalau tiap tahun tuh di Belgia ada namanya FOSDEM. Nah, ini kemarin eh, bulan Februari itu company akan support teman-teman buat datang ke acaranya, buat belajar hal baru atau mungkin Kubernetes Cons di Amsterdam atau mungkin di Ireland SRE Cons. Nah, itu disponsorin dari company. Terus party twice a year. To be honest, aku nggak terlalu suka party karena aku nggak minum-minum. Terus remote working, ya di sini nggak ada batasan ya, mau remote dari mana, remote berapa lama, biasanya nggak ada batasan. Cukup dikomunikasikan aja sama manajernya. Terus kalau lapar di kantor ada makanan sama minuman sama kopi, ada dapat gym membership dan basketball ya. Special lunch, terus kantornya kayak gini, terlihat santai. Di sini ada kolam buat berenang kalau teman-teman ini ruang meeting, ini juga ruang meeting. Dan di belakang ruang meetingnya ada hammock. Jadi karena di sini musim winternya lama dan jarang matahari, orang-orang pasang ini sinar UV. Jadi biar teman-teman tetap dapat vitamin D kalau kalau kerja di kantor. Kayak gini ya. Ini ini juga publik ada di sini. Kerjanya santai, kita nggak harus pakai baju atau seragam atau apa. Kalau teman-teman kuat dingin pakai celana pendek juga boleh sih. Gitu. Terus apa yang kita gunain di Hostinger? Ya stack teknologinya kurang lebih kayak gini. Ini buat manajemennya, terus ini programming language-nya, ini database-nya, dan ini platformnya. Dan ini public teman-teman bisa baca di sini. Jadi kalau teman-teman emang niat kerja di Eropa dan misalnya mau cari tahu apa sih yang dipakai di company-nya, teman-teman harus cek stack-nya dan terus coba pelajarin itu. Terus, ya izin tinggalnya gimana? Izin tinggalnya di sini pakai namanya EU Blue Card. Contohnya kayak gini. Jadi teman-teman yang pindah ke Eropa sebagai IT worker itu dianggap sebagai highly skilled worker. Jadi dianggap sebagai profesional. Nah, buat dapat EU Blue Card teman-teman harus punya degree di university atau
punya 5 tahun pengalaman kerja. Dan terus teman-teman dapat job offer minimal 6 bulan. Dan terus salary-nya ngikutin threshold country tujuan. Misalnya di sini nih, kayaknya threshold-nya 2.300 euro deh sebulan deh. Kalau misalnya teman-teman udah dapat salary dengan 2.300 tadi tuh, teman-teman bisa dapat EU Blue Card. Nah, kalau dapat EU Blue Card tuh benefitnya apa? Teman-teman bisa ngajak family, ngajak anak istri bisa ke sini, dan terus habis itu bisa pindah ke EU country lainnya setelah 12 bulan. Misalnya teman-teman pertama datangnya dari Lithuania, teman-teman bisa pindah ke Jerman atau pindah ke Netherlands atau pindah ke yang lainnya setelah 12 bulan tinggal di Lithuania. Dan terus permanent residency pad ini kayaknya tergantung dari negaranya deh. Kalau di Lithuania setelah 5 tahun bisa dapat permanent resident atau ya ini tersedia di Lithuania dan 24 EU country lainnya. Ini linknya publik juga. Di sini lengkap. Jadi kalau mau belajar kayak tadi, ini ada work in Lithuania slash blue card. Em, benefitnya ini tadi yang gue jelasin. Kalau teman-teman punya blue card, teman-teman bisa travel bebas ke 24 negara di EU atau tinggal selama segini. Misalnya teman-teman punya EU Blue Card Lithuania, teman-teman bisa tinggal di Jerman selama 90 hari atau 180 hari, aku lupa. Terus teman-teman juga bisa bikin pensiun di EU. Misalnya teman-teman kerja di Lithuania selama 5 tahun, terus pindah ke Belanda 5 tahun, pindah lagi ke Jerman 5 tahun, nanti pensiunnya itu ditumpuk. Jadi yang di Lithuania 5 tahun, terus dipindah lagi ke Belanda 5 tahun, pindah lagi ke Jerman 5 tahun. Nah, nanti negara terakhirnya asal di EU bisa diambil semuanya gitu. Terus dapat healthcare. Ini dapat healthcare karena kita bayar pajak buat suami dan istri. Dan terus kalau misalnya teman-teman mau punya anak lagi, eh, untuk yang suami dan istrinya dapat libur 3 bulan. Kalau di Lithuania ya. Dan masih tetap digaji gitu. Dan up to 1 year option kalau misal perlu. Terus unemployment benefit kalau misalnya kena cut, bisa dapat uang 50% dari salary setelah 6 bulan dikatnya. Selama masih tinggal di sini ya. Terus permanent residency pad dapat uang segini per anak per bulan. Jadi teman-teman dapat uang sekitar 2 juta buat satu anak. Kalau misal teman-teman punya 2 anak, ya kali aja berarti 4 juta. Plus dapat setengah hari libur tiap bulannya di sini per anak. Jadi misalnya teman-teman punya 2 anak ya dapat tambahan 1 hari libur tiap bulan gitu. Ini dapat 1 kali uang setelah lahiran, tapi aku belum pernah coba karena aku belum punya anak di sini, belum mau punya anak juga. Terus ya ini bisa ngajak family. Ini udah aku coba anak istriku di sini ketika aku baru pindah. Dapat sekolah gratis yang bayar makannya ya. Jadi kalau misalnya hari ini nggak masuk berarti nggak bayar makan. Kebalik dari di Indonesia. Terus tapi ini murah nih cuma 30 euro tiap 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 bulan. Jadi ya murah lah hitungan sini. Terus bisa pindah kerja dan kerja di mana aja. Bedanya apa? Konsnya cuma voting rights. Jadi teman-teman nggak bisa ikut pemilu kalau di sini. Kalau umur batasan berapa tahun ya Mas ya, usia ya, untuk bisa aktif kerja di situ ya? Eh, pensiunnya di sini umur 68 atau 62 gitu, Pak. Jadi sebelum pensiun ya masih bisa kerja. Oke, kayak Jerman ya berarti ya. Iya, kayaknya di Eropa emang orang-orang tua semua yang kerja. Gitu sih. HRD yang di sini harus dipindahin ke sana biar ngerti semua itu. Gitu lah. Terus habis itu ya, but well not everything like sunshine and rainbow. Jadi nggak semuanya tuh sunshine and rainbow ya kalau teman-teman pindah ke sini. Aku juga harus jelasin nggak enaknya gitu. Nah, ketika teman-teman ke sini pertama kali datang itu di fase honeymoon gitu kalau baru pindahan dari Indonesia. Di taman, wah bagus ini. Ini bersih, banyak taman main anak-anak. Terus di sini bisa main bola. Terus setelah berapa bulan culture shock. Ngerasa kayak, wah kayaknya tamannya ini sepi banget ya. Kurang bakul ini gorengan, cilok, dan lain-lainnya di sini. Terus setelah berapa bulan di sini teman-teman akan berusaha menerima gitu, recovery. Dan terus ya sadar di sini nggak ada tukang-tukang ini lagi dan teman-teman menerima. Dan Opportunity terus loh Mas. kenapa? Opportunity itu. Opportunity itu Mas.
Iya bisa juga jualan sini. Kalau nggak diciduk Satpol PP nanti. Terus ya kayak gini kurvanya kalau teman-teman baru pindah dari Indonesia ya ke luar negeri. Mungkin di awal-awal bulan tuh seneng banget gitu karena wah langitnya bagus, tamannya bersih, ada taman anak-anak, ada tempat minumnya gratis di sini, nggak ada ular, nggak ada nyamuk, kayak gitu ya. Nah tapi setelah berapa lama teman-teman culture shock gitu dan butuh waktu buat recovery lagi. Dan begitu juga teman-teman kalau balik ke Indonesia lagi. Wah seneng nih balik ke Indonesia bisa makan rendang. Terus setelah sekian lama, kenapa di Indonesia orangnya pada nggak mau ngantri ya? Kok ada tukang parkir ya misalnya gitu ya. Terus recovery dan reintegration lagi. Dan ini studinya menurut orang ini di tahun segini. Jadi keep in mind kalau teman-teman pindah ke luar negeri akan ngalamin fase kayak gini. Terus di sini ya weathernya kemarin -26. Eh, kalau aku bilang lebih hangatan dalam freezer daripada di luar. Weathernya ini ekstrim ya. Sepi kayak aku bilang. Mungkin kalau teman-teman yang suka dengerin sound horeg di sini nggak ada suara suara sound horeg gitu. Terus di sini semuanya by yourself. Ya nggak bisa minta tolong karena ya nggak ada saudara di sini. Terus habis itu kurang Asian food yang enak di sini karena ya kotanya kecil di Kaunas, di Vilnius mungkin lebih banyak. Di Lithuania sendiri totalnya ada 100 orang kurang dibanding di Denmark, Denmark atau Poland tuh ada 2000-an orang di sini. Terus servisnya expensive karena orangnya dikit, jadi kayak cukur rambut tuh 25 euro mahal. Terus ya culture-nya beda. Terus ini war concern karena kita tetanggaan sama Rusia dan orang sini sepertinya sebel banget sama orang Rusia. Jadi ya selalu ada kepikiran nanti kalau perang gimana, kalau perang gimana. Wah, aku punya ini pengalaman pengalaman menarik ini soal ini nih. Jadi dulu di Oslinger itu ada namanya latihan drone gitu. Latihan ngerakit drone. Nah, ketika aku pikir ngerakit drone-nya cuma ngerakit drone biasa aja, ternyata drone-nya itu dipakai buat perang beneran, perang eh, Ukraine sama Rusia. Eh, sampai masuk ke TV nasional. Jadi aku masuk ke TV nasional di Lithuania karena bikin drone yang dipakai buat perang beneran. Kayaknya udah nggak bisa jalan-jalan ke Rusia lagi nih. Ya, itu ya. Ini pengalaman ya, paling unik menurutku. Terus jauh dari rumah. Ya, terus medical service-nya ini kurang kalau menurutku. Mungkin kayak di negara Eropa lain juga sama. Jadi kalau sakit kita harus bikin appointment dulu ke dokter, tunggu berapa lama, seminggu, 2 minggu, nanti dikontak dan ya gitulah ribet lah. Dan terus jam sholatnya juga ya nih. Kalau sholat di waktu summer, kalau puasa, puasanya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Terus terawihnya jam 12 malam. Karena waktu summer itu matahari ada terus. Jadi teman-teman bangun ada matahari, tidur juga masih ngeliat matahari. Matahari baru selesai, baru baru turun yaitu jam 12 malam. Kalau winter kebalikannya. Kalau winter itu misalnya ini nih, subuhnya sampai jam 8 sampai jam 9, isanya jam 6. Jadi teman-teman ke kantor tuh berangkat subuh pulang isya. Kayak gitu ya. Terus, oke oke. Lithuania sounds sounds great ya. Gimana cara dapat kerja di sini? Udah excited belum? Itu Pak yang ditunggu Pak. Oke. Ini pengalamanku ya. Aku dapat kerja di sini gimana caranya? Jadi, to be honest, buat daftar kerja ke sini, aku nggak daftar. Jadi aku dapat dapat offer buat pindahan ke sini dari kantor yang lama. Jadi aku kerja di Niaga Hoster dan itu karena Niaga Hoster itu part of Hostinger, jadi waktu itu engineer di Niaga Hoster ditawarin semua nih. Ada yang mau pindah ke Lithuania nggak? Nggak ada yang mau kecuali aku. Ada juga satu orang desainer yang pindah dari Indonesia ke Lithuania karena Hostinger juga ada. Ini pasti udah pada kecewa gini ya. Oke oke, tapi jangan jangan marah dulu, jangan marah dulu, jelasin. Tapi ada juga orang Indonesia yang berhasil pindah dari Indonesia ke sini tanpa tanpa relocation offer. Jadi aku punya teman namanya Billy, dia itu pernah kerja di namanya NordVPN. Dia itu daftar daftar sendiri setahu dari Indonesia ke NordVPN dan berhasil pindah ke NordVPN. Dan buat yang pengen kerja di Lithuania itu ada websitenya namanya ini.
Startup in Lithuania. Jadi di sini itu ada 1.100 company startup. Hostinger juga termasuk startup. Terus NordVPN juga termasuk startup. Dan rata-rata gajinya segini, 4.700 euro. Dan kita bisa lihat di sini eh, di webnya ini, Startup in Lithuania. Nah, ini kita bisa cari di sini. Company nomor satu mana? Vinted. Hostinger itu cuma peringkat nomor 10. Ada Nord Security itu NordVPN dan lain-lainnya, Surfshark dan lain-lain di sini ada. Dan terusnya ada gajinya. Salarinya sekitar segini rata-ratanya 4.000. Di Nord 4.500. Wargaming 5.000. Ini Wargaming terkenalnya sama ini ya, apa namanya? Yang Battle Tank kalau nggak salah. Nah, ini Warship. Nah, ini company di Lithuania. Em, Teman-teman kalau misal mau nyari kerja di Lithuania bisa buka web ini, Startup in Lithuania. Terus bisa cek dulu company yang mau di-apply yang mana. Di sini ada banyak pilihannya sampai ke bawah. Terus ada gajinya. Enaknya di sini tuh gajinya open. Jadi aku ambil contoh kayak lowongan buat posisiku ya. Hostinger. Tempatnya di mana? Vilnius Kaunas Engineering. Kerjanya ngapain? Ini ada company principalnya. Di sini tasnya mau ngapain? Teman-teman bahkan bisa ngobrol sama manajernya. Nah ini, ngechat lewat ingin langsung kalau mau tanya-tanya. Day to day-nya ngapain, experience-nya gimana, terus nice to have-nya gimana, benefit-nya apa, dan terus ada gajinya segini. Kayak gitu. Termasuk juga di company lain. Misalnya kita buka di sini, mana tadi? Hmm, nah, di sini contohnya, buka link yang startup ini. Itu ada juga gaji sama posisinya apa. Kita buka jobs di sini. Misalnya ini nih, senior atau apa. Ini cara somehow ini stuck. Escape. Oke, misalnya ini. Nah, itu sama juga di sini. Ada keterangan salary-nya berapa. Jadi teman-teman nggak usah nebak-nebak atau mau apa ya? Nebak-nebak atau bingung misal mau minta offer berapa karena di sini udah ada range-nya gitu. Teman-teman bisa dapat perkiraan kira-kira Wah dengan ini, uang segini tuh hidup di sini aman gak ya? Nah, itu. wah, ini cocok nih saya nih. Nah, ini ada beberapa lowongan yang bisa dibuka di web tadi itu Startup in Lithuania. Jadi ada banyak. Mungkin yang paling terkenal tadi ya, NordVPN atau Surfshark atau Vinted kalau teman-teman di Eropa dan Amerika itu terkenal juga. Terus kemarin kalau nggak salah di presentasinya Mas Rafsya aku pernah baca tentang reference letter ya. Kalau di sini reference letter menurutku itu membantu mempercepat buat interview. Tapi kalau misal interview ya teman-teman harus beneran show off gitu. Maksudnya ngasih tahu skillku ini dan aku bisa ini dan terus harus lolos interviewnya. Jadi nggak kayak di Indonesia kalau misal dapat reference letter tiba-tiba langsung kerja nggak gitu. Di sini tetap harus 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 pas tesnya ya kayak gitu. Terus ketika teman-teman misalnya udah tadi apply kerja di webnya, terus udah keterima dan terus apa sih yang perlu disiapin? Nah, kalau mau pindah ke sini ada persiapannya nih. Pertama teman-teman jelas butuh paspor. Terus sertifikat nikah untuk yang udah nikah ya. Akta anak kalau udah punya anak. Terus ini transkrip ijazah yang di penerjemah tersumpah. Terus teman-teman butuh namanya SKCK ini, insurance. Terus mediation letter ini dari company, ini juga dari company, nggak penting. Ini juga dari company. Nanti company siapin semuanya. Ini kita buat sendiri. Jadi intinya kita bertanggung jawab sama anak istri kita ketika mereka kita ajak ke sini gitu. Terus CV. Dan terus dokumen yang dibintang ini dikasih apostille. Buat teman-teman yang belum kerja di luar negeri, apostille itu apa? Apostille itu adalah pengesahan dokumen dari Kementerian Kemenkumham kalau nggak salah namanya, apostille. Nanti teman-teman eh, make sure ini udah bahasa Inggris semua, terus dibawa ke Kemenkumham. Kalau yang merit certificate ini Kementerian Agama, terus nanti minta capnya gitu. Dan prosesnya lama ya. Aku stuck di sini berapa bulan gara-gara sistemnya ganti dulu. Timelinenya kayak gini. Ketika teman-teman daftar, teman-teman dicek apakah eligible buat dapat blue card atau enggak. Nah, ketika udah,
Nah, ini nanti dicek gajinya itu cukup apa enggak. Nah, terus jadi kalau yang dapat blue card itu gajinya lebih banyak dari orang lokal ya. 1,5 kali atau 1,2 kali aku lupa. Kayak gini. Dari UMR orang lokal biasa. Jadi kita lihat gajinya lebih banyak. Dan terus ini dari company-nya sendiri dia harus kontak Ministry of Economy di sini. Terus ini dikeluarin dari company ini juga. Nah, ini blue card-nya itu jadi ketika teman-teman udah dapat ini semua, nanti teman-teman bisa pakai visa Schengen dari Indonesia ke sini bawa family. Nah, setelah sampai sini nanti bisa apply blue card di sini. Karena visa Schengen itu bisa buat 3 bulan kalau nggak salah. Dan terus setelah sampai Lituania ngapain aja? Ini ada ada keterangannya juga di sini. Ngambil blue cardnya dan declare alamat di sini. Kurang lebih prosesnya dulu aku sekitar 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Karena aku rumahnya di Jogja dan terus ke Jakarta buat apostila-apostila itu lama ngurusin dokumen di kementerian. Terus nungguin ini ya kurang lebihnya 3 sampai 6 bulan gitu lah. Mas, ini kalau salary terakhir ditanyain nggak, Mas? Enggak, enggak Nggak ditanya ya? kayaknya deh. Oke. Oh iya, jadi di sini di Europe itu nggak boleh tanya salary terakhir berapa. Oke. Iya, berbeda sama di Indonesia itu privacy katanya GDPR. Dan terus ya relocation cost-nya waktu itu berapa habisnya? Jadi waktu aku pindah pertama kali datang itu dari Jogja ke Jakarta sekitar 5 juta karena rumahku di Jogja. Terus dari Jakarta ke Lituania gratis karena aku dibayarin. Terus flat di bulan pertama juga, flat itu apartemen ya. Di bulan pertama juga gratis karena aku dibayarin juga. Ngurusin dokumen kayak tadi apostille, visa dan lain-lain mungkin 2 jutaan. Ya, ini asumsi aja ya, soalnya aku lupa berapa. Terus ketika aku udah selesai flat yang ini, aku bayar flat sendiri nih. Flat di sini dulu aku bayar pertama kali harganya 365 euro. Jadi kalau mau pesan flat di sini tuh kita bayar 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama sama 2 bulan deposit. Kalau rumahnya rusak dan lain-lain, uang deposit kita nggak dikembaliin. Tapi kalau rumahnya masih aman-aman aja, uang deposit itu dibalikin. Jadi kurang lebihnya habisnya berapa ya? 365 euro dikali 3 gitu. Ya segitulah. Lupa aku berapa hitungannya. Terus Tuan ya, buat 10 kali 20, ini 20 juta harganya ya. 17.000 ya sekitar 30-40 jutaan mungkin ya. Gitu, segitulah. Terus utilities ini kayak karena di sini musim dingin ya, jadi aku perlu beli selimut, perlengkapan dapur dan lain-lain. Tapi kalau di sini flatnya itu udah lengkap isinya. Jadi udah ada kompor, udah ada kulkas, udah ada lain-lainnya. Tinggal masuk aja sama bawa sendok-sendokan gitu aja paling. Sama bawa apa ya? Perlengkapan kita aja sih kayak kasur udah ada biasanya. Gitu. Ya, jadi ketika teman-teman berencana pindah, teman-teman perlu buka ini. Pertama Numbeo ini buat ngitung-ngitung apa namanya? Berapa cost of living di suatu kota gitu. Misalnya kita cari Kaunas di sini dan teman-teman bisa compare. Misalnya di sini compare with another. Misalnya Sleman gitu. Ada nggak Sleman? Nggak ada ya. Misalnya Jakarta lah. Nggak ada Sleman ternyata. Cost. Nah, di Kaunas ternyata living costnya segini dibanding Jakarta. Dan terus gini gini gini. Makanannya berapa. Terus habis itu apartemennya berapa. Dan gajinya berapa gitu. Ya dapat 26 juta dibanding 8 juta gitu. Misalnya gitu. Ya ini penting. Dan terus kayak scanner ini juga penting kalau teman-teman mau nyari tiket murah. Biasanya aku pakai ini Skyscanner. Tinggal cari dari mana ke mana tanggalnya berapa, nanti dia nyari sendiri. Dan ini juga penting work in Lithuania. Ini karena yang tadi aku bilang karena di sini governmentnya pengen narik orang buat pindah ke sini semua buat IT job. Makanya di sini clear banget dari awal misalnya discover Lithuania tentang Lithuania apa aja, cari kerja di sini ada. Dan terus kayak juga ada di sini bisa milih siapa yang hiring dan nanti ini flow-nya di sini lengkap kayak tadi tuh dari awal apply sampai datang di sini itu gimana udah ada. Terus selanjutnya ada startup milituannya buat nyari kerjaan juga di sini ada tadi. Mana tadi? Slash startup kalau nggak salah aku lupa. Slash startup. Nah ini ada.
kantornya dan terus ada gajinya dan ada jobnya di sini bisa milih. Dan di sini aku senangnya apa? Di sini orang-orang dari company-company besar ini dia kerjasama gitu. Jadi ada acara di TV, mereka itu bikin acara kayak Shark Tank. Kalau teman-teman belum tahu Shark Tank, Shark Tank ini. Jadi company ini kumpul bareng di TV, ngumpulin anak-anak SD sampai apa ya, SD, SMP, SMA atau apa aku lupa, buat pitching ide mereka apa startup. Nah, ketika ide mereka bagus, anak-anak sekolah ini di hire dan terus digedein company-nya gitu. Dikasih uang, dikasih funding, dikasih pelatihan dan lain-lain. Jadi ya bagus banget gitu kalau di sini ekosistemnya. Dan aku harap di Indonesia juga company-nya gitu sih. Tapi kayaknya sekarang enggak sih. Itu dan terus kalau teman-teman mau baca soal Kaunas ada di sini tentang apa itu Kaunas, kotanya gimana, itu lengkap di sini. Kaunasin LT ini basketball, taman dan lain-lain tentang oh ini bahasa Inggris, bahasa Lituania. Ganti bahasa Inggris. Ini ada lengkap kayak tadi. Mostly di sini bisa bahasa Inggris semua dan fasilitasnya pakai bahasa Inggris gitu, kayak web-webnya gitu. Jadi memudahkan orang buat belajar. Selanjutnya adalah ya feedback. Aku butuh feedback. Kalau misal teman-teman ngerasa apa ya, ini presentasinya bagus, teman-teman bisa kasih feedback aku di sini. Nanti kita bisa lanjut sama presentasi apa selanjutnya gitu. Kalau misalnya mau, kita bisa bahas AI atau bahas tentang sistem engineer atau yang lainnya gitu. Balik chat di sini, tolong minta feedbacknya teman-teman. Dan terus em, yang terakhir adalah Iki. Iki artinya bye-bye bahasa Litanya. Ya, aku harap teman-teman sukses dan menemukan job teman-teman di EU. Dan aku harap uh, ya jangan takut buat tanya aku kalau misal teman-teman butuh bantuan soal dokumen atau apapun itu kalau mau pindah ke sini. Kalau aku bisa aku bantu. Ini kontakku di sini. Ini linkinku di sini. Dan kalau mau email di sini. Oke, gitu dari aku. Oke, kita ini aja kali ya, langsung masuk sesi tanya jawab nih. Masih ada waktu 1 jam dan ini lumayan ini sih, banyak waktu nih buat teman-teman mau ngajuin tanya. Silakan deh, teman-teman bisa raise hand atau bisa lewat chat juga nggak masalah. Coba dibuka. Hmm. Saya tadi sempat tanya itu masjid tuh dekat situ, Mas. Ya, masjid itu kurang lebihnya 1/2 jam dari kantor. Jadi karena pakai bis, jadi butuh waktu 1 jam bolak-balik. Biasanya kalau aku Jumatan tuh 2 jam. Jadi tiap hari Jumat 2 jam nggak kerja, cuma ke masjid. Oh, keren. Tapi nggak apa-apa sih, orangnya santai di sini sih, nggak ada masalah sih. Ya. Nih, Oke, teman-teman, silakan. itu ada Mas Raihan udah raise hand. Oh iya, silakan Mas. Oh, baik, terima kasih sematanya Mas, Mas Ref. Sedangkan nama saya Rehan Firma. Saya seorang software engineer di salah satu startup di Jakarta Selatan. Eh, saya mau nanya, eh, tadi kan Mas cerita untuk sistem engineer ya di Hmm. Lithuania nih, Singer nih. Apakah peluang untuk software engineer kayak saya juga ada gitu Mas? Atau di sana Oke. memang pur bahasa Inggris ya, memang ramah bahasa Inggris dibandingkan Eropa lain kayak kalau kayak Jerman tuh harus bahasa Jerman saya lihat tuh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Mas Raihan, kayaknya di sini software engineer juga masih banyak. Cuma aku biasanya tapi spesifik sih Mas. Misalnya Mas bisanya eh, front end atau back end atau apa gitu. Ini misalnya Go nih. Ini close misalnya. Ya biasanya aku baca ininya sih. Go, dia ngapain atau PHP. Dia butuh yang sesuai ini. Dan terus juga, em, nah ini pengetahuannya butuh PHP dan terus Golang dan lain-lain. Ada sih Mas. Dan biasanya juga ada salary-nya sekitar segini. 4.000 sampai 6.400 per bulan. Gitu. Di Oh, sini enaknya kalau buka job itu jelas gitu Mas. Tools apa namanya, kerjanya ngapain, skillnya apa, dan terus eh, salary-nya berapa. Jadi Mas kalau misalnya mau nyari-nyari, ya aku saranin buka ini tadi linknya, Starupin Lithuania. Terus di bagian job itu em, ada pilihannya. Misal mau nyari apa gitu. Kayaknya ada shortnya nggak sih?
Short by. Oke, misalnya programmer ya. Bukan programmer ya, sekarang namanya apa ya? Developer. Ya, developer. 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 Nah, ini developer misalnya Android atau apa gitu. Nah, ini ada sih. Kayak gitu sih, Mas. Satu lagi boleh eh, gitu. Boleh tanya Apa? satu lagi ya Pak terkait Blue Ya, Nggak Card apa-apa tadi. Mas, lanjutin aja, nggak apa-apa lanjut. lanjutin Tanya. aja, Mas. Tadi kan Blue Card saya lihat tadi pengalamannya 5 tahun itu memang wajib 5 tahun ya. Soalnya saya baru pengalaman tahun ketiga sekarang. Itu memang bakunya 5 tahun syaratnya. Iya, setahu minimal 5 tahun sih. Soalnya sebelum aku pindah ke sini, itu pengalamanku sekitar 7 tahun kalau nggak salah di Indonesia. Jadi aku Sahabat saya. pengalamannya di atas 5 tahun. Kalau misal di bawah 5 tahun, nah aku kayaknya nggak bisa sih, Mas. Mungkin nggak bisa ya. Itu. Baik, Oh, kurang 2 tahun berarti lagi bisa belajar yang dibutuhin, Mas. amin. Harus sabar lagi saya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, Mas Ibnu tuh bawa duit berapa katanya gitu. Bawa duit berapa? Mana? Di sini atau di mana? Iya, Di iya di chat-chat. Coba kita baca chat dari atas ya. ya boleh. Sorry lagi berisik. Oke, masih dekat rumah ya sekitar setengah jam dari sini masjidnya. Ya nanti yang winner chat nomorku aja ya. Atau chat aku di LinkedIn ya, di grup di chat di link nanti nanti aku transfer. 800 Mbps atau 800 MB. Aku bingung yang mana nih 800 MB. Um, ES aja. Speedtest mungkin ya. Oh, byte atau bit. Speedtest mungkin ya. Tapi iya 800 yang di sini tuh 800 apa? 800 MB ya. Tapi ini internetku lagi nggak pakai kabel. BPS kecil. Bebas kecil, tapi cuma 200.000 dan dapat AI public. Wah, ngacir. Ya itu sih, murah banget. 200.000 kalau di Indonesia mungkin aku udah bikin RT RW net ini. Gitu mas. Kalau IndiHome nggak tahu berapa beda sekarang. Bisa hostingan Iya. kedua, Mas. Kenapa? Bisa hostingan kedua, Mas, sampai di situ. Ya bisa juga sih. Saya Haircut tuh, mahal. teman saya naruh agentic AI-nya dia di hostinger, Mas. Oh iya, kita lagi sekarang open call kita yang lagi rame. Mm-mm. Kita juga bisa bahas ini kalau mau misalnya open call hostinger. Nah, jadi otomatis tersetup tanpa perlu banyak konfig dan udah ada AI tokennya. Terus apalagi tadi haircut mahal, iya haircut mahal di sini. Makanya aku beli cukuran dan nyuruh istriku cukurin aku. Hampir 500.000 haircut. 25 euro itu berapa? 25 euro. Nah ini misalnya 25 euro. 500.000 benar. 500.000 cuma buat cukur rambut. Oh ini thank you. Terus ini, wah dimasukin YouTube ya. Terus teks-teksnya, iya biasanya teks-teksnya itu dikuasai sebelum apply karena nanti ditanyain juga. Dan di sini enaknya ketika udah masuk EU, nanti akan ada offer dari company lain. Soalnya aku waktu baru pindah ke sini, itu juga ditawarin buat pindah ke TikTok di London, tapi aku nggak mau karena baru pindah. Terus habis itu kemarin juga dapat tawaran lagi dari bank, tapi aku nggak mau kerja di bank ya. Em, Ditanyain ada AWS apa enggak, aku nggak ada skill AWS, jadi ya langsung di drop sih, gitu sih. Jadi menurut pengalamanku ya, tech-stacknya harus dikuasain sih, gitu. Umur 50 menurutku bisa sih karena di EU itu apa ya pen age EU pensiun age ini tua-tua di sini. Jadi aku juga sering lihat di sini banyak mbah-mbah masih kerja karena ya pensiun age ini umurnya berapa nih? 65 tahun. Aku ngerasa kasihan sih. Tapi mungkin ya emang orang sini kayak gitu ya kerja sampai tua ya. Ya udah ya gimana? Gitu sih Jerman Mas. 70, Mas. Kenapa? Jerman 70. Wah itu lebih gila Ipar, lagi tuh. ipar saya kan dulu orang Jerman. Ya itu sih. Menurutku masih bisa soalnya banyak orang-orang tua juga di kantor. Nggak orang tua sih, banyak anak mudanya juga, tapi ada juga orang yang berumur gitu loh, dan nggak dipermasalahin gitu loh.
Senior, bukan tua, Ya, senior. senior, ya, Saya. senior gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Ini ada juga work in Lithuania tadi beneran dokter. Oke, thank you. Nanti aku approve. Terus pamit dulu. Oke. Total biaya. Total biaya yang aku bawa ke sini tuh sekitar segini. Ini kalau nggak salah dulu Juta ya. 17.000 ya segini ya. 17.000 euronya 1 euro. Sekarang udah 19.000. 11.000 dikali 365 itu berapa? Oh, 17 juta, sorry. Ini dulu 17 juta buat apartemen. Tanggal segini, tanggal 6 November gitu. 6 November 17 juta habisnya buat apartemen doang. Ya Terus sekarang ini 19-20-an lah sekarang. 19-20-an lah. Dan kalau misalnya kita buat kerja ya, bukan buat wisata ya, itu nggak ditanyain uang di ATM-nya ada minimal limitnya berapa gitu. Karena kita ke sini bukan buat buang uang ya, tapi buat cari uang. Pengalamanku gitu ya. Soalnya waktu itu uang di ATM-ku kayaknya kurang dari 50 juta deh. Seingatku ya. Terus akomodasi di bulan pertama itu ya flatnya ditanggung dari company. Terus plannya ditanggung dari company bertiga. Dan terus ya aku nggak ada ini lagi sih. Tapi kalau ngurus-ngurus dokumen tuh dari Jogja ke Jakarta aku bayar sendiri sih. Slide-nya minimal 5 tahun. Ya saya ingatku 5 tahun sih ya kalau misalnya mau ke sini. IndiHome, IP Pam. Ya ini masalah di Indonesia ini. Fresh grade. Kayaknya agak susah deh kalau fresh grade. Soalnya biasanya orang-orang di sini nyarinya udah berpengalaman, Mas. Apalagi kalau misal blue card worker itu minimal 5 tahun. Jadi kalau fresh grade ya aku rasa mungkin coba cari kerja dulu di Indonesia sih. Menurutku gitu. Makanan sehari-hari apa? Eh, karena istriku sukanya nasi, jadi di rumah masak nasi. Tapi kalau di luar kebanyakan tuh ya makan kentang sama daging ya. Terus banyak imigran dari negara lain. Kalau di kantorku orang Asianya kayaknya cuma orang dua, aku sama temanku kayaknya. Karena lainnya orang Europe semua, dari beberapa negara dari Europe. Terus kalau di negaranya ini secara secara general itu sekarang lebih banyak orang Indianya kayaknya deh. Soalnya EU lagi kerja sama orang India buat datengin worker dari sana, setahu gue ya. Terus sertifikasi Azure ini tergantung company-nya ya, karena balik lagi kalau kita lihat ke mana, ke ini cara minanya gimana. Ya, misalnya di sini kerja DevOps misalnya ya. Nah, DevOps misalnya sini ya di NordVPN itu mungkin mereka pakainya Azure atau di tempat lain. Oh, gini gini. Ini ini pakainya apa nih? Enggak tahu. Oh, nggak tahu ini nggak jelasin. Oh, AWS. Di kemarinnya aku ditawarin dari Danske Bank, Bank di Denmark itu juga pakai AWS. Tapi di kantorku pakainya GCP. Ya ini balik lagi tergantung company-nya ya, nggak bisa disamaratain. Bagaimana komunitas Indonesia di sana? Adanya cuma kurang dari 100 orang ya, jadi nggak terlalu banyak. Public space kalau di kantor gimana? Oh, kalau di public space, biasanya aku di jamak karena susah buat sholat. Aku nggak tahu itu boleh apa enggak ya. Correct me if I'm wrong. Kalau di kantor sholatnya gimana? Di kantor ada namanya reboot room. Jadi di reboot room itu ruangan tertutup, ada kursi pijatnya, ada tempat minumnya, ada tempat buat santai, mau tidur juga boleh situ. Dan kita bisa sholat situ dan itu ya tertutup lah, jadi nggak kelihatan orang-orang. Gitu sih Mas. Sholat sih sholat aja ya, kayak gitu sih. Itu ya kurang lebihnya gambaran kantor hosting itu kayak gini tadi. Kalau reboot room ya ruangan kayak gini, terus ini ada kodenya, tutupan semua, terus di sini ada kursi pijatnya, di sini ada tempat refrigerator buat minuman, terus kita bisa sholat di sini. Gitu sih Mas. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Kalau seumpamanya di Lituania itu ada sertifikasi bahasa nggak? Contoh kan ada beberapa negara kayak Belanda, Jerman, itu kan dia ada apa ya? Ada.
program apa gitu kayak Ausbildung atau apa gitu dah, lupa. Ada. Jadi dari kantor aku dikasih fasilitas kalau misalnya mau belajar bahasa, nanti tinggal pilih course-nya yang mana, nanti dibayarin sama kantor. Gitu Dan sih, itu Mas. wajib emang. Kalau let's say nih ada teman-teman anggap fresh graduate atau mungkin yang udah experience pro hire lah. Mereka pengen apply ke sana itu apa? Emang harus ada inian apa gimana? Sertifikasi apa Enggak. gimana, Mas? Kalau misal buat high skill worker ya, itu nggak ada apa namanya limitasi itu. Kalau misal buat orang yang kerjanya kayak nganterin makanan itu ada. Itu minimal harus Hmm, A1 atau A2 gitu. Tapi kalau misal high skill worker, kayaknya nggak ada kecuali kalau misal mau ngambil permanent resident setelah 5 tahun. Itu nanti ada tesnya. Gitu sih, Mas. oke. Ya sama berarti sama kayak UK ya. Gitu. Udah Yuk, question teman-teman, itu. ada lagi yang mau Oke. nanya? Saya bertanya, Jadi, Pak. Yuk, Nah, silakan Mas. Mas Ref, dari apa penglihatan Mas Ref selama di situ, apakah untuk pekerjaan lain selain ini kan Mas Ref di IT ya, pekerjaan seperti bidang-bidang lain seperti consumer good atau di pabrik atau di factory atau di apa namanya di sektor lain gitu lah ya, apakah juga seperti yang Mas Ref alami sekarang, maksudnya peluang-peluang seperti ini, Mas? Terima kasih, Mas. oke. Jadi kalau di EU itu juga banyak orang Indonesia yang kerja sebagai non skill worker ya, aku bilangnya gitu ya. Non skill worker misalnya orang kerja di pabrik, misalnya di pabrik di IKEA atau pabrik di LG gitu. Dan itu di Poland itu ada ribuan orang kalau nggak salah kerja di pabrik. Temenku juga ada kerja di pabrik LG di Poland. Terus juga ada yang kerja di hospitality, misalnya di hotel. Temanku juga ada yang mau berangkat lagi di hotel, itu nggak tahu kerjanya cleaning service atau apa, nggak tahu ya. Eh, itu di Kroasia. Tapi mereka setahuku ya, itu mereka lewat namanya eh, yang program magang kerja atau apa gitu, aku lupa namanya, Pak. Kalau enggak kayak Bina Mandiri, biasanya Iya, kayak begitu. kayak gitulah. Aku lupa namanya apa itu. Melalui Dan kayaknya third itu party gitu, Mas ya? iya third party dan itu kayaknya potong gaji deh. Setahuku ya, aku nggak tahu detailnya karena aku nggak ngalamin itu. Cuma ada kemungkinan kita kerja sebagai non skill worker. Non skill worker nanti bisa ke tadi hospitality atau mungkin pabrik factory atau mungkin ke di Poland tuh banyak juga yang ngambilin sayuran kalau nggak salah, tapi itu nanti nggak bisa buat dapet EU Blue Card, jadi Mas nggak bisa bawa keluarga ke sini dan mungkin benefitnya beda ya sama orang yang punya Blue Card gitu sih, Mas. Oh iya, ini ada sempat ada tambahan juga. Jadi kemarin kan saya sempat ini ya nanganin kasusnya Binawan, beberapa agen-agen di Indonesia yang ngirim ke Eropa. Nah, FYI buat teman-teman yang mungkin bukan high skill worker, let's say untuk barista, kerjaan-kerjaan seperti itu, dan perhotelan atau hospitality, itu banyak sebenarnya agen di Indonesia yang ngirim ke Eropa, terutama Eropa Timur, kayak Hungaria dan lain-lain. Itu lagi banyak tuh kemarin. Cuma in real, in fact-nya itu mereka itu rata-rata nunggunya lama untuk sekali pemberangkatan sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang mungkin nggak jadi berangkat atau apa. Nah, jadi teman-teman harus pinter-pinter tuh milih agen-agen yang bisa terpercaya gitu kan ya. Terus satu lagi tambahan, untuk ini yang ngomong ini ya atasnya kepolisian di Jerman ya Pak Sinto Silitonga. Jadi beliau bilang untuk rata-rata blue collar itu kayak yang bukan high skill ya, bukan kayak barista kayak gitu-gitu atau hospitality. Itu rata-rata kan ada kan beberapa orang yang tinggal lama gitu mungkin sampai 5 tahun atau apa terus dapat PR, permanent residence dan lain-lain. Nah, seperti yang dibilang sama Mas Ref tadi, itu EU card-nya itu memang nggak bisa dapat. Satu itu, yang kedua juga nggak akan bisa dapat hak yang setara dengan residence yang lainnya. Ini agak agak miris sih ya, tapi memang sedikit ada ketimpangan di situ. Terus juga jangan berharap bisa pindah warga negara. Contoh kayak Mas Ref ini. Mas Ref ini anggap aja untuk setelah 5 atau 7 tahun stay di sana, dia bisa punya option untuk jadi citizen. Sama kayak Pak Renold juga ditawari jadi citizen tapi masih milih buat paspor hijau. Uh, untuk teman-teman yang pakai blue collar job itu nggak ada kemungkinan untuk bisa dapetin ini gitu loh karena bukan dianggap sebagai
eh, bidang yang dibutuhin sama negara tersebut gitu sih. Itu yang ngomong atas kepolisian KBRI Jerman gitu sih teman-teman. Oke Pak, terima kasih Ya. Pak infonya Pak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Halo Mas, mau nanya. Iya, Mas. Oke, kalau dari pengalaman Mas Ref, kalau secara kualitas pekerja ya, terutama di bidang IT ya, itu orang Indonesia kalah nggak sih sama orang Eropa? Gitu? Atau sebenarnya kita setara aja gitu, secara skill? Kalau Mungkin secara sekalian skill sama tergantung. IPBP ke Mas, kalian dibandingkan Mas. Em, Kalau direct peering sama IPB, aku nggak ada temen yang dari sana yang apa ya sepekerjaan sama aku ya. Tapi kalau misalnya aku bandingin sama aku sama temanku yang orang sini, itu menurutku tergantung orangnya lagi sih. Jadi kita bisa juga lebih pintar dari mereka, dan juga mereka juga bisa lebih pintar dari kita, tergantung orangnya, Mas. Asal kita mau belajar, kita bisa lebih dari mereka sih, gitu. Dan yang aku notice selama aku di Eropa ya, aku udah pergi ke mungkin lebih dari 10 negara, dan ya nggak semua orang bisa bahasa Inggris dengan proper gitu. Jadi kalau misalnya Mas ragu itu apa namanya setiap orang bule bisa bahasa Inggris, ya itu udah apa ya mindsetnya udah salah duluan sih. Karena setelah aku datang ke sini itu nggak semua orang bule bisa bahasa Inggris. Kita biasanya bisa bahasa Inggris lancar sama anak SD karena kita tahu anak SD ini bahasa Inggrisnya nggak lebih bagus daripada kita. Tapi ketika kita lihat orang bule kita udah gelagapan duluan. Karena kita udah mikir "Oh, orang bule ini udah lebih pintar, lebih bagus bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Ternyata ya nggak semuanya gitu. Ya lucu aja gitu. Apalagi kalau Mas apa ke Italia dan terus dengerin orang ngomong itu ya lucu aja sih. Gitu sih Mas. Eh, Jadi ya Mas, cukup depend menarik sama satu orangnya lagi. sih. Kalau Gimana? yang eh, di sana, mereka itu sistemnya model kerjanya kayak kacamata kuda atau bagaimana ya Mas? Kalau di sini kan everything we could handle gitu loh Mas. Oke. Mereka hanya specialty, oh saya mau ngerjain cuma ini aja gitu, atau bagaimana kalau di sana Mas? Kalau pengalaman di kantorku ya, di kantorku itu timnya kecil-kecil. Jadi di Indonesia mungkin timnya banyak banget ya. Satu orang ada 2 bulan, 3 bulan. Di kantorku itu lebih sedikit. Dan kita cuma fokus ngerjain hal yang kita kerjain aja. Jadi misalnya aku fokusnya X ya, ngerjain X terus gitu loh. Nanti kalau misalnya kita mau pindah role, kita bisa ngobrol sama manajer kita. Aku bosen nih, role ini boleh pindah role nggak ngerjain yang lainnya. Gitu sih. Menarik. Gitu Mas. Jadi nggak terlalu di tim di sini orangnya dikit-dikit gitu Mas. Kalau Mas kerja keliat ke kafe, biasanya satu orang jaga buat semuanya gitu. Ya Hmm, tergantung company-nya, teman di company-ku orangnya dikit sih Mas. Jadi nggak ngerjain semuanya gitu, fokus. oke, dilanjut nih ada pertanyaan dari Mas Kang Denny sama Mas Bambang. Em, Bagaimana cara adaptasi di awal kerja di sana? Kerjaan, lingkungan, rumahnya, suka dukanya apa aja? Em, Kalau adaptasi di sini, karena backgroundku di Indonesia ngerjain hal yang lumayan mirip, jadi ya biasa-biasa aja sih. Kalau lingkungan, ya itu tadi Mas. Gak Eh, ada gudeg. ya nggak ada rendang, nggak ada nasi kucing kalau di Jogja ya. Eh, Mana tadi nih? Ini nih, not all rainbow. Ini, pasti akan ngerasain ini ketika baru pindah. Ke negara apapun lah. Mungkin ke Singapura, nggak tahu ya kalau Singapura ya, karena dekat ya. Tapi kalau negara yang udah beda culture-nya, apalagi Eropa sama Asia ya, ngalamin gini, awalnya seneng banget. Oh, bangunannya bagus, orangnya bagus-bagus, terus lain-lainnya. Setelah berapa bulan akan drop. Terus Mas mulai mencari tukang batagor. Ini analogi yang paling simpel ya. Analoginya gini ya. Awalnya udah excited dan lain-lain. Wah, bagus semua. Setelah berapa bulan kok kangen ini ya. Ya gitu sih, Mas. Kalau dukanya apa aja? Dukanya ya jauh dari rumah. Kalau mau pulang itu takes time. Biasanya 18 jam biasanya flightnya atau lebih. Tergantung kita transit di mana. Terus habis itu dukanya ya di sini jarang makanan Indonesia kalau menurutku ya. Kalau misal aku mau beli something
Yang proper yang di restoran ya aku biasanya ke Poland atau ke Belanda. Atau biasanya aku ke Belanda beli ke supermarket beli beli makanan Indonesia terus bawa ke sini lagi. Ya gitu sih Mas. Tapi lama-lama ya terbiasa sih. Maksudnya nggak makan makanan Indonesia sih. Ya, lama-lama gini kurvanya. Nggak tahu kalau di Arab kayak gini juga nggak kayak ini. Punya kurva kayak gini nggak tahu sama aja. Arab mah Indonesia kedua, Mas. Di sini mah banyak orang Indonesia. Paling cuma nasi Padang doang yang susah dicari. Cuma doang adanya nasi Padang mah. Oh, berarti nggak ngerasain kayak gini ya. Soalnya di Orang sini Arab ya malah kayak bisa bahasa Indonesia malahan Di Jeddah pedagangnya. tuh itu bisa bahasa Madura, bisa ada banyak yang bisa bahasa Madura juga banyak. ya kalau kerja di luar Asia itu kerasa bedanya. Gitu sih Mas. Untuk visa apa mudah mendapatkan sponsorship? Nah, ini sponsorshipnya kita dari company, Mas. Jadi kalau kita pindah company, kita pindah sponsorship kayak gitu. Kalau misalnya dikat gimana? Kalau misalnya dikat kita punya waktu 6 bulan buat nyari kerjaan baru gitu. Dan kita bisa tinggal di sini. Dan terus kita dapat benefit uang unemployment money ya, dapat sekitar nggak tahu berapa persen ini, cuma dapat uang itulah. 6 bulan nggak kerja digaji dari negara. Nah, ini ada hal yang bagus nih soal visa sponsorship nih. Kalau seumpamanya ada beberapa negara yang kayak contohnya Australia, terus Kanada, kalau Singapura sih enggak kayaknya. Europe, beberapa negara Europe, itu mereka itu rata-rata mungkin teman-teman banyak yang punya pertanyaan yang sama. Kalau di link ini tuh ada tulisannya valid valid to or having permit to work in uh, ya specified countries gitu kan, kayak contohnya mungkin Jerman atau apa. Nah, yang jadi pertanyaan ini mereka pasti nanya, ini maksudnya visa sponsorship itu harus punya dulu dari awal atau gimana? Nah, kalau atau mungkin visa kerja. Nah, karena orang-orang kan kalau yang normalnya ya, kalau di Saudi Arabia kita bisa dapat visa kerja itu kalau semuanya ada perusahaan yang mau sponsori di kita. Nah, apakah kalau di negara-negara Eropa kayak Lithuania itu permit buat kerja itu harus punya dulu baru kita bisa apply kerja atau gimana Mas? Ini prosesnya yang banyak yang nanya nih biasanya. Iya, prosesnya kayak gini, Mas. Jadi balik lagi ketika employer hiring, company hiring, nanti dia akan ngecek nih eh, orang ini nih high qualified worker atau enggak. Sesuai dengan apa namanya kriterianya ya. Nah, di sini akan dicek. Nah, kalau misal sesuai high qualified worker, nanti akan diisukan ini apa namanya tadi em, visa permitnya buat orang ini. Gitu sih, Mas. Jadi visa aku ngikut dari Hostinger gitu. Nah, ketika aku pindah kerja ke kantor lain, nah nanti sponsorshipku itu ganti ke company yang lain kayak gitu. Setahu aku gitu ya. Dan Blue Card ini di-apply oleh company ya, bukan kita sendiri ya Mas ya. Em, Blue Card ini eh, kalau kita sesuai dengan ininya apa namanya kriterianya. Misalnya kita udah 5 tahun kerja di relevant work, terus habis itu salary kita itu lebih dari regular salary orang sini, dan terus biasanya juga ada list ininya, list nih, misalnya di Lithuania kekurangan orang apa aja nih. Oh, misalnya chemistry, technical director, chief Boleh, technology, chemist dan boleh tolong lain-lain. di-share linknya Mas, ini Mas. Ini bagus Hmm, nih kalau di-share ke teman-teman nih. iya itu enaknya di sini apa ya? Informasinya itu gampang loh Mas, kayak ini work in Lithuania udah ada keterangannya apa aja yang dibutuhin gitu. Gitu sih. Dan kalau biasanya high skill worker itu nggak ada kuotanya. Tapi kalau misalnya yang non skill ya itu biasanya ada kuotanya sih Mas. Gitu. Dan ini mungkin bisa beda juga sama yang di negara lain karena negara lain kan punya kebutuhannya yang masing-masing beda ya kayak gitu sih Mas. Itu di sini udah lengkap sih kalau misalnya mau dibuka work in Lithuania karena ya tadi aku bilang company apa negara ini lagi nyari orang banyak buat buat pindah ke sini. Apply ini. Daftar, saya daftar, insya Allah daftar. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu tadi tuh Mas. Berarti teman-teman itu harus apply visa dulu baru bisa ini ya Mas ya? Apply kerja gitu atau gimana? Enggak, jadi misalnya Mas mau daftar dari awal ya, dari awal ya.
Nah, Mas itu daftar ke company, nanyain apakah ngasih sponsorship apa enggak. Ketika company-nya itu ngasih sponsorship, ini kita bisa dipilih nih, before move dan after move. Ini ada relocating with family, getting help with relocation, finding before move. Ini relocating ini ada keterangannya mana ya? Aku lupa linknya di mana. Di gambaran yang ini tadi, yang ini. Nah, ketika Mas sudah keterima kerja, Mas dapat namanya uh, eligible buat blue card. Nah, ini kan posisinya Mas di Indonesia, tapi Mas sudah keterima kerja dan eligible buat blue card. Hmm. Ketika mau pindah ke sini, Mas itu bisa daftar pakai visa Schengen dulu, visa Schengen yang 3 bulan yang buat wisata ke Eropa. Terus setelah sampai sini, baru dilanjutin bikin blue cardnya di sini. Jadi datang dulu, terus bikin blue cardnya di sini. Aku pakai cara ini kemarin. Kayaknya juga ada juga cara yang bikin blue card di VFS kalau nggak salah. Bentar. Berarti ini Pak dari visa wisata jadi visa kerja gitu atau gimana? Iya, jadi buat Loh, datang ke Lithuania ya, karena kan kita nggak mungkin juga ke Lithuania nggak pakai visa. enggak. Maksudnya kan ada permit work-nya kan. Biasanya kalau di Saudi Arabia visa kerja, visa wisata kayak umroh, pilgrimage dan lain-lain itu ya udah itu aja visa ziarah maksudnya. Itu nggak bisa di-convert biasanya kalau kayak gitu. Kalau di Lithuania bisa gitu di-convert Mas. Setauku bisa sih kemarin. Jadi aku waktu pindah ke sini ya, itu aku pindahnya pakai em, ketika dari Indonesia aku pakai visa Schengen dulu, datang ke Lithuania. Hmm. Terus sampai Lithuania, aku baru ngeganti jadi blue card. Setahu gitu. Jadi Oke. kayak gini, blue card-nya apply-nya di Lithuania. This application process in Lithuania. Kenapa boleh? Karena kita udah dapat blue card di awal gitu loh, Mas. Mm-mm. Karena company udah tahu kita akan dikasih blue card. Jadi ketika pindah ke sini kan kita nggak mungkin masuk Europe tanpa visa nih. Nah, kita buat masuk Mm-mm. Europe-nya pakai visa Schengen. Setelah sampai Europe, nah kita bikin blue card di imigrasinya gitu. Oh, bukan bisnis visa ya? Bukan. Nanti eh, kalau apa namanya bikin visa Schengen-nya itu nanti ada namanya invitation letter dari company. Nah, nanti ketika misalnya dari Indonesia pertama kali sampai Europe, nanti biasanya di imigrasi ditanya dulu, ini visanya ngapain di Europe, udah ada invitation-nya belum, terus mau tinggal di mana. Nah, itu nanti dijelasin karena company waktu itu ngasih apa namanya tempat tinggalnya di mana udah ada, terus dijelasin kalau ini mau kerja di sini Paham. gitu. Ini mirip bisnis visa sih Mas. Jadi bedanya mungkin Schengen yang di-apply sama teman-teman mungkin beda ya sama Schengen yang di-mention sama Mas Rev ya. Jadi gini teman-teman, kan kemarin saya juga lagi nge-apply visa Schengen ya buat akhir tahun ini. Jadi kemarin itu ini Mas, saya kan ada planning buat apa itu trip ke Eropa sendirian gitu, apa maksudnya nggak pakai agent gitu loh Mas. Jadi kemarin itu ditanyain di sana itu udah ada sponsorship dan lain-lain nggak? Saya bilang oh nggak, saya residen di Saudi Arabia, saya bilang kayak gitu dan lain-lain. Terus karena kalau nggak salah ini sempat dimention juga kalau katanya orangnya itu karena ada Schengen yang buat bisnis kerja sama yang buat wisata. Nah, yang sampean mention ini itu yang buat kerja memang Mas. Jadi dari awal memang si apa perusahaan pakai invitation letter. Nah, invitation letter ini yang membedakan sama Schengen yang lain gitu kan. Iya. Mungkin saya nggak tahu ya ketika sampean kemarin issue visanya itu ada tulisannya permit to work atau enggak. Kalau di saya sih harusnya nggak akan munculnya itu not permit to work harusnya. Karena kan saya bilang saya nggak ada sponsor, saya di sana itu jalan-jalan, ini hotelnya dan lain-lain, saya bilang kayak gitu. Terus saya juga nggak pakai agent gitu loh. Kalau nggak pakai agent memang akan lebih detail ya bertanyanya mereka kayak gitu. Nah itu sih Mas yang kayaknya bedanya. Iya mungkin, tapi kalau dibanding visa Schengen yang pertama kali aku datang ke sini tahun 2018, itu aku lihat visanya Mm-mm. sama sih. Ya Tapi ya mungkin nggak ya. tahu ya di Tapi belakangnya gimana ya. invitation letter itu yang bisa yang bikin beda sih Iya, Mas. ya invitation letter. Jadi ketika teman-teman nanti di stop sama imigrasi ketika dari Indonesia ke EU, ditanya nanti udah ada apa namanya keterangan company-nya siapa.
di sini mau ngapain, jadi nggak apa namanya nggak ngegembel gitu, nggak baca gitu ya. Itu sih. Mm-mm. Iya, 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 benar berarti. Eh ya, itu mungkin bisa dipakai sama teman-teman. Oh ya, FYI ya, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah atau apa, saya lupa ada salah satu program yang didanain sama eh, apa itu komunitas mahasiswa di internasional. Jadi mereka itu tiap kampus itu kalau ada program ini kayak BINUS, terus UGM, terus ada beberapa kampus-kampus gede yang itu ada programnya apa gitu saya lupa. Jadi teman-teman itu kayak semacam program magang 90 hari di Eropa gitu kan. Jadi secara biaya memang kita sendiri yang ngebayar. Maksudnya kayak biaya-biaya pesawat dan lain-lain mungkin kita sendiri yang bayar. Cuma bedanya adalah ketika teman-teman nanti sudah selesai program ini, teman-teman itu kalau seumpamanya mau apply visa kerja, nah ini nih bisa dapat invitation. Maksudnya invitation dari tempat teman-teman tinggal selama 90 hari magang itu. Jadi teman-teman dianggap sebagai valid sebagai visa ex bukan citizen sih, ex residence. Jadi gitu. Jadi program ini nih yang lumayan bagus ya. Anggap aja kan kemarin teman saya ada yang dari adik kelas adik saya, dia masuk Tamara kemarin dia cerita. Dia ikut program itu di UGM UGM atau IAIN Jogja ya, saya agak lupa dia kuliahnya di mana. Pokoknya dia ikut program itu, dia di Eropa 90 hari, biayanya ya habis 30-an lah, 30 juta sama makan dan lain-lain ya. Maksudnya tiket, visa dan lain-lain itu 30 jutaan lah. Cuma ketika dia lulus itu dia itu ada invitation kayak dari komunitas ini mau ini enggak mau balik lagi ke Eropa enggak. Jadi kayak secara nggak langsung itu teman-teman dikasih kesempatan internship buat magang di Eropa yang ada chance buat kerja di seluruh Eropa tadi. Nah, program ini nih yang lagi banyak inian harusnya dicari sama orang-orang kita harusnya ya. Cuma mungkin karena keterbatasan informasi jadinya kurang kurang banyak orang yang tahu gitu kan. Itu sih. Monggo Mas Ref bisa dilanjut. Oke, ya setahu aku juga sih kalau misal teman-teman udah pernah datang ke sini, itu prosesnya lebih mudah dan nggak lebih lama gitu karena mereka udah punya database-nya, mereka udah punya recordnya dan ya teman-teman tuh trusted gitu loh daripada memulai dari nol gitu sih. Mm-mm. Benar, benar, benar. Ini Terus saya coba cari ya, bentar. Selagi Mas Ref lanjutin, saya coba cari nama programnya. oke. Ahem, ya ada lagi mungkin pertanyaan atau feedback? Iya Mas, di sini kan ada kode-kode Mas yang shortage itu. Masukinnya Shortage, gimana ya? shortage, coba buka shortage dulu. Kan Ah, classification code of occupation in Lithuania. Mas, buka yang ini ya. Nah, Ya. kayaknya klasifikasinya ini dibuat buat company-nya deh, Mas, bukan buat kita. Jadi Oh, oke. kita bisa tahu kalau misalnya ininya yang lack of ini kemungkinan diterimanya lebih besar karena emang butuh orang-orang ini. Tapi kalau Oke. ininya itu buat company-nya sih, Mas. Data analyst, software developer. Ini kebanyakan orang IT sih di sini sih. Aku nggak tahu kalau bukan kerjaan IT, kerjaan apa lagi sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, ada Itu lagi. Mas, ada yang nanya dari Mas siapa itu tadi? Mas Rahmat dan lain-lain untuk pekerjaan telco. Mungkin bisa dicek ya di Oh iya, link ini. pekerjaan telco kelewatan. Job telco, waduh, saya eh, gak ada experience to be honest yang berkaitan dengan telco. Setahu Iya, saya telco yang besar itu di Swedia kalau nggak salah, di Telia, Ericsson. Telia, Ericsson, Ericsson sama Nokia kalau nggak salah di Finland. Telia, Sweden, Mas di Ref, sini. kalau referensi pekerjaan atau info pekerjaan di sana juga bisa dilihat di LinkedIn ya, berarti ya. Kalau saya lihat di LinkedIn banyak banget Iya, sih, banyak dari banget sih. segala macam sektor gitu, Mas. Dan ya aku saranin coba follow ini sih kalau masih work in Lithuania. LinkedIn tuh biasanya aktif bikin postingan tentang gimana kerja di Lithuania dan benefitnya.
gitu. Oke, Mas. Oh iya, ada pertanyaan juga mungkin Mas untuk beberapa teman-teman yang dari kemarin mungkin sering nanya juga ke saya. Gimana chance buat pekerja yang mungkin mereka baru tahu nih, anggap aja mereka itu baru tahu kebutuhan pekerjaan di Lituania seperti ini. Terus mereka itu switch karir gitu kan Mas. Switch karir itu apa aja sih yang bakalan bisa di-consider bahwa oh ini orang sukses nih dalam switch karirnya gitu. Apakah mungkin dari sertifikasi skillnya, sertifikasi bahasanya, atau mungkin portofolio pekerjaannya atau apa gitu Mas. Karena kan tiap-tiap negara beda-beda nih. Kalau di Saudi kan yang saya tahu ya kalau di Saudi itu mereka lebih prefer dengan sertifikasi sama berapa lama mereka ngerjain gitu, nggak harus kerjaan resmi di kantor gitu, nggak, portofolio pun bisa dikonsider gitu kan buat oh ini orang punya skill di situ gitu. Tapi kalau di Lituania dan negara-negara Eropa ini kayak gimana nih Mas? Setahuku ya, kalau di kantor ya, aku balik lagi ke masalah di kantor. Coba balik lagi, hosting.com. Em, Balik lagi ke ini, karir. Nah, buka engineering. Ini buat developer, Node.js dan lain-lainnya. Terus mana tadi? Ya, engineer juga lagi rame sekarang. Sistem engineer. Hmm. Nah, di sini ada keterangannya nice to have buat sertifikasi. Misalnya ada sertifikasi Red Hat, Certified Engineer atau Administrator. Tapi kalau setahuku ya, sertifikasi itu dipakai buat kasih tahu kalau misalnya kita udah paham masalah ini Red Hat atau ini. Dan ya biasanya recruiter akan nge-skip pertanyaan soal ini karena udah udah tahu. Dia udah pas tesnya berarti ya kemungkinan udah tahu lah. Gitu sih Mas. Tapi biasanya itu kan ada probation sih nanti ketika pindah dicek dulu selama berapa bulan good apa enggak sih. Dan bukan based on certification-nya sih. Biasanya based on real real work job-nya sih. Kayak gitu sih Mas. Tahu aku ya. Oke. Anggap aja kalau teman-teman ini baru switch karir gitu Mas. Ada kan kita ada planning nih mau bikin training bareng sama Mas Ref nih. Ada teman yang minat, oh dari telco pindah ke sistem engineer atau apa. Nah itu supaya bisa dikonsider masuk ke sana itu kayak gimana tuh Mas? Bagi teman-teman yang switch karir. Em, Kalau dari pengalamanku aku em, apa namanya dari portofolionya tadi tuh apakah portofolio ini sama nggak sesuai dengan yang dibutuhin company. Misalnya aku nulisnya Linux atau Python atau Go. Nah, di list list company-nya ada nggak nih? Misalnya ada, ya itu kemungkinan akan jadi eh, hal yang bisa dimasukin gitu. Dan terus di sini ada tesnya juga, tes interview sama technical. Dan biasanya kalau orang-orang yang pas technical test, ya akan kemungkinan besar lebih eh, bisa masuk. Dan di Hostinger itu ada namanya Raise the Bar Test. Raise, mana ya? Contohnya di sini. Di Hostinger itu ada namanya, satu value namanya ini. Hiring and develop the best. Biasanya kita nge-hire orang-orang lebih pintar daripada kita. Hmm. Biar kita belajar dari mereka dan terus apa namanya ya bisa ngikutin best practice-nya. Biasanya di Raise the Bar nanti kita akan ada interview sama orang-orang yang di company dan terus kita apa ya namanya calibrating sih. Kira-kira orang ini sama orang yang di company gimana perbedaannya. Itu sih Mas. Oke, berarti nggak harus kerja di kantoran ya Mas ya. Dalam artian kita anggap aja kita bikin GitHub atau apa gitu, repository sendiri gitu kan. Buat Ya nggak harus portofolio sih. kita masukin ke sana gitu kan. Nggak harus sih. Itu bisa dikonsider ya berarti ya. Bisa. Tapi Nah, kalau itu pindah teman. kerja, misalnya, sorry Mas, kalau pindah kerja dari satu company ke yang lainnya, nanti tuh dimintain kontrak kerjanya semua sih. Setahu gue ya.
Nggak Misalnya aku masalah baru, sih. Maksudnya kalau seumpamanya kalau switch karirnya ini loh Mas. Anggap aja ini teman-teman kerjanya di telco semua deh banyakannya. Terus tiba-tiba mereka minat ke sistem engineer. Mereka berusaha bikin portofolio sendiri sampai 2 tahun gitu. Tapi qadarullah selama 2 tahun ini mereka nggak dapat kerjaan di bidang itu gitu loh. Apakah portofolio ini bisa dianggap sebagai iya experience kerja mereka? Apa bisa gimana? kalau misalnya mereka pas pas no tesnya ya, kan pasti ada tesnya dulu, gitu sih Mas. Oke, berarti fair lah ya, masih bagus lah ini, fair kalau karena ada beberapa company yang nggak inian ya, nggak ngasih, nggak nge-consider portofolio pribadi itu sebagai uh, experience gitu mas. Iya biasanya di sini ada tesnya sih, nanti interview beberapa kali kalau misalnya cocok baru ini sih di approach sih. Dan ya Oke oke biasanya oke. orang nunjukin skillnya itu di interviewnya itu sih Mas. Oh interview awal. Ya interviewnya beberapa kali kalau nggak salah. Ada interview bareng HR pertama, terus interview bareng manajer, dan terus ada interview lagi gitu sih. Tergantung company-nya sih Mas. Oke 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 oke. Nah ini jadi pertanyaan juga mas. Mas kan ini kan sekarang kan ada di sponsorship sama Hostinger ya. Let's say ini sampean dapat chance bekerja di tempat yang lain gitu. Apakah possible buat pindah gitu kan? Mungkin beda case ya dari awal di hire atau di sponsorship. Ini ya mungkin ada perjanjian yang dilarang pindah selama berapa tahun atau gimana gitu mas. Enggak sih Mas. Temanku baru baru migrasi ke sini terus pindah setelah 6 bulan. Oh ya udah berarti banyak sih ya kayak gitu sih. Jadi jadi ya nggak ada apa namanya nggak ada agreement atau larangan buat pindah sih. Dan biasanya Nggak akan ada lebih denda mudah. juga kan? Nggak ada. Biasanya akan lebih mudah kalau pindahnya lebih dari setahun karena kita udah pas dari minimum EU regulationnya tadi itu sih Mas. Oh, regulasinya 1 tahun ya. Oke, Tahu aku oke, ya, oke. tapi temanku bisa pindah setelah 6 bulan. Aku nggak tahu caranya dia gimana. Mhm. Oh ya, sambil ini ya, nunggu pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lainnya nggak? Kalau nggak ada ini kita bahas ada satu yang bagus nih, program yang tadi saya bilang. Tadi ASIC namanya ini ya. Ya, IESEC. Jadi IESEC itu salah satu program. Ternyata bukan cuma buat yang kuliah. Ternyata yang fresh graduate juga bisa. Maksimal umur 30 tahun. Jadi di situ itu programnya kayak semacam jadi volunteer buat internship di luar negeri, terutama di Europe ya. Jadi mereka tidak nge-supply inian apa biaya hidup. Jadi nanti teman-teman itu mungkin biaya hidup dalam artian pesawat itu berangkat ke sana itu visa itu bayar sendiri. Cuma ketika sudah di sana mereka akan menempatkan teman-teman di perusahaan-perusahaan rekanan mereka gitu. Jadi internshipnya selama 90 hari dan itu ada chance buat digaji juga sih. Kenapa kok banyak yang ngincer program ini ya kalau di luar Indo ya, yang setahu saya yang banyak ngincer ini tuh justru malah dari Singapura. Singapura terus Malaysia itu banyak yang pakai pakai program ini. Karena teman saya yang di Tamara itu cerita banyak banget yang dari Asia Tenggara itu yang dari Singapura sama Malaysia. Nah, program ini tuh salah satu kelebihannya adalah ketika teman-teman nanti udah kelar nih, anggap aja ya duit berangkat itu nanti akan di-cover sebagian sama duit gaji ketika internship. Tapi selama di sana itu kita tinggal dengan orang Eropa yang ngasih kita sponsor. Jadi di ISEC itu ada orang yang jadi sponsor, ada orang yang mencari sponsor. Jadi mereka menjembatani buat itu gitu. Nah nanti setelah pulang, nanti ketika udah berapa lama gitu teman-teman mau apply lagi ke Europe, dan mungkin naruh experience ISEC tadi itu di LinkedIn itu akan jadi power teman-teman buat apply ke Europe. Jadi nanti teman-teman kalau semuanya apply di LinkedIn di negara-negara Europe itu secara nggak langsung teman-teman udah valid punya permit buat bekerja di sana gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan yang sering ditanyain tuh. Apakah kita itu bisa punya valid permit to work di sana sebelum apply apa gimana? Karena mostly ya kalau di perusahaan Australia terus Europe itu mereka akan nanya apakah kamu valid nih buat kerja di sini? Karena biasanya kita harus apply visa dulu nih baru nyari kerja. Biasanya kayak gitu. Nah, monggo lanjut. Kalau ada teman-teman nih masih ada 15 menit lagi nih, kita bisalah nanya-nanya lebih banyak lagi. Udah lagi pada puasa lemes semua nih kayaknya nih.
Oke. Gimana? Ada yang mau nanya lagi kah? Bisa raise hand atau di komen. Ya, Teman-teman, oh kalau itu di sini Mas Andi, monggo. weather -6 sekarang. Mas Andi, monggo silakan. Yang lain nyerah kan. Re- Halo, ya, monggo. Mas, izin bertanya. Ya. Eh, Nah, Mas Ref, tadi ini valid ya pertanyaan dari eh, Mas Rafa tadi. Sebenarnya ketika kita mau nyoba apply ini keluar, itu kalau apply bebas lah ya, di luar konteks. Kalau Mas Ref kan tadi hmm, konteksnya itu dibawa ya ya. sama recruiter dari sana gitu ya. Kalau kita apply bebas itu gimana ya situasinya? Apakah memang kita harus provide dulu? Atau memang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya sih agak sulit sih tanpa ada referral dari luar langsung gitu direct hire gitu. Provide gimana maksudnya nih? Artinya gini, tadi yang apakah kita harus bikin visa dulu, visa kerja dulu kayak visa biar bisa di sana valid baru sampai sana baru kita apply atau gimana ya gitu posisinya. Em, itu ya balik lagi ke ini dulu. Jadi pertamanya pastiin Mas sudah keterima kerja dulu di company yang pengen Mas tuju gitu. Nah, si company ini ketika Mas apply dan keterima, company akan ngecek ngecek nih, apakah Mas valid nggak buat dapat em, blue card. Nah, kalau misalnya Mas udah valid punya blue card, nanti Mas bisa ke sini pakai visa Schengen dan terus ngelanjutin prosesnya di sini pakai bikin blue cardnya itu Mas. Gitu Hmm. sih Mas. Jadi nggak Berarti harus punya blue card dulu buat datang, tapi Mas bisa pakai visa Schengen buat datang terus kerja di sini. hmm, berarti memang harus ada valid job offer dulu ya. Artinya memang seperti itu ya Mas ya. Cuma memang itu Iya, jadi ini juga sih Mas kalau dari banyak kalangan artinya gini, kalau bukan dari employer yang nyediain gitu ya, eh, itu itu jadi hambatan nggak sih kan boleh dibilang dari awal tuh kita keterima sampai ke sana tuh butuh waktu lama ya, lebih dari 3 bulan 6 bulan gitu kan. ya, setahuku ya, em, butuh surat dari namanya ini, surat dari kuasa apa ya bahasa Indonesianya? Surat kuasa gitu, surat kuasa dari notaris. Nah, itu yang nyediain orang sini. Jadi surat ini, mediation letter, power of attorney dan ini dari immigration office-nya itu nanti dikasih ke tempat Mas bikin visa Schengen gitu Mas. Biar visa Schengen-nya bisa dibikin dan Mas bisa ke Eropa. Kalau misalnya company-nya nggak nyediain ini, ya Mas nggak bisa bikin visa Schengen dan nggak bisa ke sini gitu, gitu Mas. Hmm. Berarti Mas Ref itu ketika sampai sana kerja dengan visa Sen dulu ya sebelum dibikinin visa itu yang blue Iya, card itu. jadi lagi visa Schengen sampai sini, terus ketika Hmm. sampai sini, nah arrival, nah aku bikin janji sama pihak imigrasinya buat bikin blue card-nya gitu. Oh, jadi itu ya untuk mengakali waktu yang lama itu ya Mas ya. Artinya itu sebenarnya valid nggak sih prosedur seperti itu atau emang itu trik aja gitu Mas? Setahuku ada dua cara. Di sini aku pernah baca mana ya? Coba kita cek dulu ya. Apply. Hmm, bisa work in Lithuania. Oh, ini misalnya penelitiannya. Ini kenapa bagus terus? Hmm, smooth relocation mungkin di sini. Necessary dokumen. Nah, ini nih. Di sini ada keterangannya. Misal Mas dari orang non EU kayak kita atau orang EU, kan kita bukan orang EU ya. Ya, orang orang Ukraine. Nah, kita non EU lah bilangnya. Anggap aja kita ini. Nah, ini ada roadmapnya nih. Kalau Mas mau apply dari external provider, contohnya VFS, aku belum pernah pakai ini ya, jadi aku nggak bisa cerita banyak. Atau mau bikin blue card-nya di Lithuania. Kalau misalnya pakai VFS, kemungkinan ininya bisa dibikin di Indonesia. Kemungkinan ya. Waktunya 1 sampai 2 bulan. Cuma aku sendiri belum pernah coba ini. Kalau nggak di Indonesia, di Singapura atau di Filipina yang cepet. Kalau kata teman-teman gitu. Cuma aku
karena aku nggak punya experience, aku nggak berani cerita. Atau pakai caraku datang pakai visa Schengen terus bikin blue card di Lithuania. Nah ini ada keterangannya detail di sini. Tuh. Kalau negara EU lainnya aku nggak tahu karena aku nggak pindah ke negara itu. Tapi kalau di Lithuania semuanya clear gitu sih. Dan sebelum pindah apa yang disiapin, get help kalau misal Mas kesulitan. Terus kalau sama company gimana kebutuhannya? Ini ada sekolah, kindergarten, terus kalau misalnya anaknya punya disability, pindah bareng hewan. Kalau Mas punya kucing misalnya, terus caranya gimana? Ini by plane, by train, by bus. Akomodasinya gimana? Ini udah ada keterangannya. Cari Ada apartemen. tips nggak Mas? Kalau sorry, motong ya. Ini ada yang terlintas lah di pikiran saya. Ada tips nggak sih Mas? Kalau semuanya kan tadi itu kan kita tahu ya, kalau semuanya kita, let's say pengen kerja di Europe itu, kalau tanpa invitation letter dari company, mungkin Mas Ref udah tanya ke teman-teman Indonesia yang lain gitu. Ada tips nggak sih kalau buat teman-teman yang tanpa invitation letter itu, kalau mau apply ke anggaplah Europe atau Lithuania itu gimana biar bisa lebih dikonsider masuk gitu loh di sana. Kayak contoh mungkin dari sisi valid valid permitnya atau apa gitu Mas. Aku nggak tanya sama temanku, to be honest. Jadi aku nggak tahu maksudnya gimana consideringnya. Tapi aku tahu satu orang yang dia bisa masuk ke sini tanpa 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 referral ya, anggap aja gitu ya. Setahu aku tanpa referral sih. Dan dia udah kerja di sini lebih lama daripada aku, gitu sih Mas. Cuma aku nggak tahu caranya Hmm. gimana karena aku nggak tanya-tanya detail sama orang itu sih, gitu. Oke oke. Berarti masih possible lah ya. Iya, kemungkinan masih possible sih. Terutama buat teman-teman yang high skill worker ya, yang Iya, tadi sesuai ada di tulisan list tadi. Europe, blue blue apa? Blue card tadi ya atau apa sih lupa tadi. Iya, blue card. Iya, di sini lengkap banget. Kayak emang negara ini lagi butuh orang, jadi jelasin kalau misal mau beli properti atau renting, carinya di mana apartemennya, teman-teman bisa lihat di sini harganya berapa. Dan terus ketika lihat di sini juga ada em, apartemen tingkat kriminalitasnya gimana di sekitar rumah teman-teman tuh bisa kelihatan tingkat pencurian dalam waktu 6 bulan terakhir. Nah, jadi di sini emang detail banget sih kalau misalnya nyari apartemen. Ini apartemen for sale, not for sale, apartemen for rent. Sebagai Banyak expat gitu gitu. bisa nggak sih kita beli, beli apartemen gitu di situ Mas? Properti lah Eh, nggak aja. aku nggak tahu kalau apartemen, tapi kalau mobil boleh. Iya, semua boleh sih harus kan itu mah. Ini 430 euro, terus lokasinya dari mana sama SD, terus isinya kayak gimana. Ini dari 250 meter dari SD, terus kecelakaannya gimana, harganya gimana, tingkat air quality-nya gimana. Detail semuanya sini Mas. Tingkat kriminalitasnya gimana, dalam 5 meter dua kriminalitas. Ya, enaknya detail sih gini sih. Oh iya Mas, satu lagi Mas, kalau seumpamanya kita udah kerja di Lithuania gitu, terus ketika kita udah di sana, terus kita apply di negara Europe yang lain yang masih satu wilayah Schengen gitu, apakah kita harus balik ke Indonesia dulu atau gimana tuh Mas biasanya? Setahu aku langsung sih Mas. Langsung ya, tanpa perlu ngurusin yang lain-lain ya? Setahu aku langsung karena kecuali Denmark ya, karena Denmark pakai sistem sendiri. Jadi sistemnya di EU udah terkonek antara satu negara dengan lainnya kecuali Denmark. Nah, Hmm. kalau Mas mau pindah, nanti tinggal company-nya ngambil dari database di EU, terus nanti tinggal dipindahin aja. Kayak gitu sih Mas. Dan pensiunnya Mas juga Oh, pindah. Nanti misalnya Mas kerja di sini 5 tahun, Mas hmm. pindah ke Jerman misalnya. Pensiun yang Mas yang di sini tuh nggak hilang, tapi dipindah ke Jerman. Nanti ditambahin berapa tahun Mas di Jerman, dan misalnya Mas pindah ke Belanda lagi, nah nanti ditambahin di Belanda berapa, gitu sih Mas. Mantep sih itu, kalau bisa kayak gitu tuh. Jadi kalau mau stay long di sini, ya pensiunnya nggak hilang gitu. Cuma tiap negara punya aturan pensiun yang beda-beda. Kayaknya di sini minimal 15 tahun baru dapat pensiun kalau kerjanya. Kalau di Jerman 5 tahun kayaknya. Dan di negaranya mungkin beda lagi. Hmm. Gitu sih. Bagus juga sih. Oh berarti ini kalau secara nggak langsung bisa nambahin ini sih Mas, info
tips trik saya juga sih Mas. Jadi kan kemarin saya sempat ini ya ngelakuin riset ya. Gimana sih caranya nembus market di Europe gitu kan? Karena ada beberapa orang bilang market di Europe itu lumayan kencang, apa lumayan ketat gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gini, ini bisa jadi tips trik teman-teman nih. Teman-teman apply di negara-negara Slavik atau Baltik yang salah satunya Lituania ya, yang chance-nya bisa lebih terbuka karena mereka lagi cari orang gitu kan. Jadi di awalnya di fase awal mungkin benar kata Mas Ref tadi, cari pekerjaan, referensi pekerjaan di link yang tadi high skill worker itu tadi, atau buat teman-teman yang bukan di bidang tersebut itu bisa cari ke apa nah agen-agen yang tadi sempat saya mention, jadi kayak jadi barista atau apa. Nah, setelah beberapa tahun kerja, anggap 2 sampai 5 tahun kerja gitu deh, anggap aja di sana kerja segitu, teman-teman mulai pindah tuh ke negara-negara sekitarnya. Mungkin di Eropa Sentral atau apa gitu kan. Jadi benar kata Mas Mas Ref tadi, chance buat pindah negara berarti udah ini yang lebih gampang. Berarti yang penting dapat blue card dulu lah ya Mas ya, intinya ya. Iya, kalau blue card iya, tapi kalau non non skill aku nggak tahu ya gimana flow-nya. Aku cuma tahu yang blue card aja, Mas. Nah, iya iya benar. Berarti yang belum ini tinggal non skill sih. Non skill apakah bisa capable buat ngelakuin hal yang sama apa enggak gitu ya Mas ya. Iya. Karena ini teman-teman, saya ada teman ya. Waktu saya dulu ngeproses ikama saya di sini di Saudi, saya sempat ketemu sama salah satu teman. Dia dari daerah Sragen atau apa kalau nggak salah, daerah Jogja juga. Hampir ke Jogja lah. Dia itu kerja di pabrik kaca di Hungaria. Dan sampai sekarang itu masih ada terus 1 tahun dia itu dari 2024, berarti kan 2024 proses bareng saya ya. Udah 2 tahun nih sekarang nih, April 2024. Nah, waktu saya tanya lagi tahun lalu, kalau nggak salah pas waktu Christmas gitu kan, itu saya tanya sama dia, lu sekarang ada di mana? Dia udah di Jerman sekarang. Dari pabrik kaca di Hungaria dia udah di Jerman dan dia bisa ngerangkap jadi supir Uber juga di sana gitu dan nggak tahu gimana prosesnya, itu sempat aneh juga sih. Berarti ada chance juga berarti Mas di situ Mas Ref. Kemungkinan ada. Mm, 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 mm. Terus ada lagi nggak Mas tips and triknya buat dari Mas Ref sendiri kayak gimana? Kalau dari aku biasanya ini sih, kalau misalnya skill setnya udah cocok, nanti di chat juga sama HR. Soalnya beberapa kali aku juga di chat sama HR di sini buat pindah company, tapi kayaknya nggak dulu deh, karena di company-nya kemarin terakhir bank, dan terus aku nggak emang nggak pengen kerja di bank ya, ya itu sih. Mm. Di LinkedIn-nya Loh, dibenerin sih biasanya sih. nah kan sama kan? Sama kayak yang sering di teman-teman yang lain bilang gitu, LinkedIn-nya dibenerin tuh teman-teman. LinkedIn-nya itu dibenerin dari sisi apanya tuh Mas? Sertifikasi kah atau apa atau skill atau apa gitu, portofolio? Kalau portofolio ya, dan terus diperjelas kerjanya ngapain, sama aku punya 2 sertifikat, dan setelah ada sertifikasi kayaknya tambah ada juga yang ngechat. Jadi ya mungkin juga perlu. Tapi sertifikasi itu pertama teman-teman harus tahu itu ada time limitnya ya. Misalnya aku punya certified Kubernetes Administrator. Nah itu kalau nggak salah 3 tahun yang dulu, sekarang cuma 2 tahun. Dan itu bayarnya 445 eh seginilah bayarnya pada mana dolar. Nah, eh, itu bukan biaya yang murah menurutku, apalagi buat orang yang kerja di Indonesia. Jadi beneran dipikir teman-teman mau ngambil sertifikat apa yang kira-kira cocok sama skillnya teman-teman dan petnya teman-teman mau kemana. Dan biasanya kalau misalnya teman-teman mau ambil sertifikasi gini, aku saranin belinya di waktu Cyber Monday. Cyber Monday itu tanggal segini. Karena biasanya banyak sales atau diskon buat sertifikasi-sertifikasi. Biasanya cuma setengah harga atau ya lebih murah lah. Nih, Lunar New Year juga dapat diskon. Jangan beli langsung gitu, jangan, "Wah, aku pengen sertifikasi sekarang lah. Ya udah hari ini beli." Jangan kayak gitu. Jadi teman-teman perlu strategi buat beli biar lebih murah gitu sih. Gitu. Oh iya, ini udah mau kelar nih waktunya nih. Kita sambil kisi-kisi lah Mas. Buat next session kan Mas Ref kan mau bikin ini nih, training session nih. Kira-kira itu menyangkut soal apa nih di sistem engineer-nya, teknikalnya? Em, Teknikalnya ada banyak hal yang kita bisa bahas. Kita bisa bahas. Ya aku nggak tahu ya teman-teman backgroundnya gimana ya.
Kalau Hmm. backgroundnya dari awal banget, kita bisa mulai dari Linux. Terus misalnya kita belajar gimana caranya ngekonfigur dan deploy eh, server yang banyak Hmm. dalam satu waktu gitu, pakai tools Hmm. gitu. Atau kita bisa belajar kontainer dan kita bisa belajar yang lagi hype itu open cloud Hmm. tentang AI. Ada banyak sih, tergantung kita mau bahas mana dulu. Aku nggak tahu nih skill setnya teman-teman mulainya dari mana nih. Jadi Saya malah takutnya, kepikiran gini Mas Ref, kalau Mas Refnya nggak keberatan kita bikin series karena ada beberapa juga yang di di APC itu kita punya series ini ya apa itu data science gitu loh, data science data analitik gitu kan itu ada yang tapi masih belum belum fix nih, belum nemu apa yang bisa benar-benar bisa provide series gitu kan karena kalau kalau belajar teknikal kayak gini kan nggak bisa satu kali dua kali doang ya Mas ya berkelanjutan ya, benar nggak sih? agree. Nah, kalau sampean mau mungkin mau ngisi buat ini sistem engineer di dunia sistem engineer. Kalau data science nih udah lagi nyari gitu kan. Terus kemarin itu udah ada satu series buat AWS yaitu temennya Mas Bram, Mas Reza itu. Kalau mau Oke, kita bisa upload di situ tuh, Mas. oke, kita bisa mulai dulu dari yang basic, nanti sampai ke advance gitu. Nanti Iya, kita biar obrolin lagi runut ya, sih. Mas ya. Ya, oke. Kita bisa obrolin tuh. Oke, teman-teman, ini udah jam 12 nih. Mungkin Mas Ref juga udah ngasih banyak banget insight buat kita gitu. Kalau nggak ada yang tanya atau kita bisa tutup untuk satu pertanyaan lagi kalau ada teman-teman yang mau nanya. Kalau nggak ada kita bisa tutup. Yuk kita tunggu nih. Ada nggak yang mau nanya? Satu pertanyaan terakhir. Ayo mahal ini mahal. Ini dipublish di YouTube ya, nomor HP-ku. Iya, Iya, dipublish Oh di ya, berarti. YouTube insya Allah Mas. nanti Hah? rekamannya nanti dipublish ke YouTube Mas. Jadi rekaman nanti Ah, diolah dulu baru kita kirim. Oke, ada nomor HP-ku dan lain-lain. Oke. Oh, ah. ya, satu lagi terakhir ya, boleh. Boleh, Nah, boleh, boleh. nah, saat ini kan skill saya di Indonesia sales bidang triko ya. Nah, kalau sales memang eh, di Indonesia memang lebih sering ketemu dengan customer gitu. Nah, kalau di sana gimana ya? Kemungkinan sales untuk telco atau untuk IT gitu, di mana customernya pasti orang-orang sana kan. Nah, apakah orang sana itu familiar dengan Inggris atau harus bahasa lokal? Kira-kira Oke. seperti apa ya? Oh, Kalau menurut saya ya tergantung company-nya kalau ini. Karena ada company yang fokusnya buat ke global. Misalnya kayak company-ku itu global kliennya. Dan biasanya kalau ada event-event di luar negeri, ke Jerman atau kemana, itu ya kita pakai bahasa Inggris. Kalau di lokal, kita nggak ada sales karena salesnya lewat online semuanya ya. Terus kalau company yang modelnya lokal, aku sendiri nggak tahu gimana. Tapi kalau di companyku semuanya pakai bahasa Inggris sih, biasanya sih. Karena yang kerja di company bukan cuma orang lokal, tapi eh, ada orang juga dari negara lain. Kayak gitu sih, Mas. oh, oke, oke. Ya, karena semua perusahaan kan pasti menjual produknya atau servisnya. Nah, sepertinya begitu kan diperlukan sales gitu ya. Cuman ya itu tadi Eh, sih. Eh, nah, kalau di Hostinger sendiri, salesnya itu orang-orang lokal atau gimana, Mas? jadi Hostinger itu, mana nih? Halo? Oh, masih ya? Ya, ya. Oke, oh, oke. Hostinger itu ada banyak ininya. Kita jualnya ke seluruh dunia ya. Jadi kalau di Hostinger, Oke. setahu ya, di tempat karir, bagian marketing berarti ya. Nah, sales itu dibagi Eh, lagi. ya. Misalnya ada afiliasi. Afiliasi itu misalnya kalau kita jualan melalui link gitu. Aku nggak paham ini karena aku bukan bukan orang marketing afiliasi. Nah, Oke, oke. Ya, ya, itu ya. afiliasi nanti di ini juga dibedain lagi. Nah, afiliasi kita ada spesialis yang di Latin Asia. Berarti ini Latin Amerika, Latin Asia, Latin Amerika. Ini Ah, fokusnya jualan ke orang-orang di Amerika Selatan misalnya gitu. Kalau kita buka isinya, dia ngapain?
day to day-nya kita pakai OKR kalau belum tahu. Targetnya mana? Oh, Meksiko, Argentina, Kolombia, Chile, dan Peru. Oke. Harus bisa ngapain aja, dan ini ada keterangannya fluent in Spanish and English. Oh ya. Terus kalau misalnya ini afiliasi, terus ada juga konten marketing. Nah, ini kan marketing beda-beda ya, ada emerging channel growth, ada SEO, marketing project manager. Ini tergantung ini sih Mas, tergantung apa namanya sub bagiannya sih, karena aku sendiri nggak paham soal marketing, jadi aku Senior bisa senior berbicara AM banyak. tuh Mas. Kenapa? Senior AM cocok ini kayaknya senior AM. Nah, berarti Lituania tadi. Senior. Tadi Oh ya, di coba dibuka itu. Itu bahasanya apakah Inggris doang atau gimana itu? Nah, Ini yang senior account manager eh, Asia, based in Lithuania. Berarti target marketnya kemungkinan target Asia, tapi tinggal di ya, Lithuania. ya. Kemungkinan ya. Vilnius Oke. atau Kaunas bisa cocok itu pilih. kayaknya, cocok itu. Ini manajernya bisa dikontak. Oke. Terus dia ngapain aja? Perfect spoken in written in English. Cuma ada Aman, English doang sih, Oh, berarti nggak harus hanya pakai gas. bahasa Inggris saja Lithuania. ya. Langsung Ya, kontak ya. aja Sip, tuh. siap. Langsung gas tuh, gas, Oke, gas oke. sudah. Gajinya sekitar Tapi 3.000 ini sampai 5.000 euro per bulan. ya, ini nggak ada persyaratan umur kan ya? Nggak ada. Cuma Oke. Sama soal Mas. gaji kayak gini. Di Europe itu terkenal dengan namanya welfare state. Jadi potongan pajaknya banyak, tapi kita dapat benefit dari negara. Jadi jangan expect gaji segini tuh full dapatnya 5.000, karena misalnya di kalkulator, misalnya ini necessary grossnya misalnya 5.000, terus Ya. workingnya 100%, pensiunnya 0, itu dapatnya sekitar 4.000. 4.000, ya kepotong Oh, 20 juta lah. ya, sisanya potongan ya. Ah, masih masuk akal itu mah. Ya kayak gitu sih. Jadi di sini Ya, emang ya, ya. gajinya kelihatannya banyak, cuma potongannya banyak gitu. Ya, ya. Ya. Dan Oke, nggak dapat cukup, cukup. THR kalau lebaran. Oke, siap. Terima kasih infonya. Oke, Ya, cukup. oke, gitu ya. Beda sama di Middle East, kayaknya nggak ada potongan deh. Kita nggak kenal namanya pajak penghasilan Mas, adanya cuma pajak PPN. Bukan PPN, siapa? Pajak VAT. Oke, 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 ya itulah. Itu hal yang nggak enaknya di Europe ya. Potongan pajaknya gede. Dan ada juga di Mm, Denmark kayaknya 60% deh. iya, bahkan ini sih FYI ya, harga emas di sini itu nggak ada pajak, nggak ada retailer fee juga. Contoh nih, saya udah kemarin sempat update di story di IG saya tuh Mas. Percaya nggak emas 10 gram, 10 apa 20 ya kemarin? Iya 10 gram kalau nggak salah. Kalau 10 gram itu di Indonesia mungkin harganya udah tembus sampai selisih 8 jutaan lah. Antara sampai waktu itu harganya masih 28 ya. 28 itu saya ngecek gitu kan. Di Indonesia itu saya ngelihat emas yang sama yang berlaku secara global, itu emas Swiss gold gitu. Itu harganya di Indonesia tembus 36 sampai 37 juta. Di Saudi 29 juta, Mas. Oh, bagus tuh Selisihnya buat itu service gas sampai tuh. 8 jutaan. Dan itu bisa Oh, dijual di Indonesia dengan harga pakai Indonesia. Ini saya lagi mau ngetes nih, mau beli di sini emas Swiss tadi. Saya mau jual di retailer di Indonesia. Itu dapat harga berapa? Apakah bisa inian apa enggak? Karena kalau semuanya bisa berlaku seperti itu, potongan pajak tadi ini 10 apa yang hampir 8 juta tadi itu bisa saya ambil. Itulah ya tapi fungsinya kalau kerja di negara tanpa pajak sih, Mas. aku penasaran aja sih kalau datang ke Indonesia Mas bawa Mas dipajakin bea cukai apa enggak itu sih. Enggak, pajaknya sudah saya hitung, Mas. Jadi kemarin ada teman yang kerja di Oh, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pokoknya kalau cowok itu maksimal 20 gram pertama, itu mas pajaknya berapa gitu saya lupa. 6% apa oke. berapa dari harganya ini. Harga 29 juta tadi itu 6%-nya segitu. Anggaplah ya, 6% dari 29 juta itu sekitaran 300.000 kali 6, 1,8 juta. Sedangkan profitnya itu 8 juta, Mas. Oke, oke. Ya, kalau aja di teror nanti takutnya gitu. Enggak. Saya lagi pengen coba ini, ntar lagi mau pulang. Kalau pas pulang. Bisa apa enggak? Kalau bisa lumayan juga nih pulang pergi 2 kali gitu, apa 4 kali gitu. Anggaplah bawa Wah, maksimum. kopi darat dapat gratisan lagi saya kopi. Oh, bisa lah, pastilah.
Oh ya, ini teman-teman kalau semuanya kita kebetulan saya kan nggak pulang ya untuk tahun ini Ramadan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pulang ke Indonesia. Insya Allah saya baliknya Juni nih. Kalau semuanya balik Juni kita ini aja kopi darat aja di Jakarta kayak kapan lalu Mas. Oke. Tapi saya rumahnya di Jogja, Mas. Lu Jogja itu masku yang di Singapura itu beli di Jogja. Istrinya orang Jogja. Pasti mampir juga ke Jogja pastinya saya Mas. Oke. By Oh the way itu iya, ada komen tuh dari Mas Ibnu kalau ada promo-promo produk hostinger boleh nih VPS terutama katanya. Coba nanti aku cari dulu ya. Aku nggak inget karena aku bukan marketing. Wah, berarti harus ada marketing orang Indo bisa tuh. Coba minta ke kantor. Ambillah sama marketing Indo nah. ya boleh boleh boleh. Ada juga kantor lowongan di Indonesia kayaknya deh. Coba aku buka ya. Mungkin dari Indonesia bisa ke sini lagi ya. Siap, siap, Kalau siap. di Indonesia kantornya ada di Jogja. Wah, Mas Iriawan Hmm, pindah dulu. iya ini Iya benar. kegiatannya mana ya? Oh ya, Eh, tadi oh omong-omong ini tentang emas, kalau emas digital itu aman nggak ya? Enggak, Oh saya gitu nggak ya? pernah tergantung mau beli emas digital, Pak. tergantung company-nya Oh, mungkin ya, iya. sama Iya, iya. negaranya ya. Kalau emas digital paling ya pegadaian kalau mau cicil Oh, ini nih sisinya. Mas, by the way, kerjaan-kerjaan yang bisa bagian revenue atau apa gitu. Kalau Oh iya kalau ya, Mas, ini Marketing. di Marketing kok websitenya banyak itu ya, ada. 30-an ya? iya marketing Ya banyak. lumayan ya. Mana ya? Indonesia. PM juga ada itu tadi saya lihat. Soalnya marketing sama Banyak. sales beda. Kalau data analitik tadi itu kayak gimana tuh Mas? Data analitik itu di engineering mungkin ya? Oh, bukan Di ya. itu di atas itu ada data analitik. Data analis, Data marketing, analis. wah based on Europe, tapi based on Europe sih harus, ya rata-rata lokal lokal hire sih mereka. Iya. Oh, udah nggak ada ya yang di Indonesia. Kemarin kayaknya ada job di Indonesia. Oh, ada nih. Oh, adanya Linux infrastructure. Ini di Jogja, Hmm. terus gajinya 14 juta, terus kebutuhannya, ya kebutuhannya mirip-mirip kayak kebutuhanku sih. Gitu sih. Ini di Jogja Mas. Di Jogja, ya. Jogja 14 juta itu udah kaya loh Mas. Sampai dengan 2,5 juta aja wis iso urip. Nah, Iya emang menurutku ya. Ini bisa diremote juga nih, Jakarta, Jogja. Tapi temanku juga ada yang remote, remote juga sih nggak kerja di kantor. Terserah kerja di mana. 14 juta di Jogja itu udah kaya tahu. Iya, ya emang sih. Biaya Kalau hidup di menurutku ya, Jogja 2,5 juta udah bisa hidup kok. menurutku ya, kantor remote yang paling banyak gajinya di Jogja di sini. Menurutku, nggak tahu kantor lain ya. Ya Hmm, gajinya hmm, segini. hmm, hmm. Wah mantap juga tuh. Coba ini marketing ya atau apa? Oh Bukan Linux admin Engineers. ya. Admin. Oke oke oke. Coba deh salah satu yang tadi marketing tuh Mas. Buka satu deh. Biar siapa tahu tertarik tuh. Marketing manager. Bukan ya. Tadi mana marketing? Ini engineering nih Mas. sales di AM. Account Enggak ini manager. di engineering masih. Sub product itu engineering marketing tuh. Afiliasi, engineering emerging channel, growth Jangan lead. yang based on Europe. Senior AM ada di bawah. Terus ya atas naik dikit. Nah, Ini. atas. Oh, based on Europe, Mas. Cari yang bukan based on Europe. Oh, base Oh, Indonesia. Ya, Nggak kan tahu. startnya dari situ dulu kan. Kalau semuanya based on Europe berarti nyari yang stay di Eropa berarti tandanya. Iya. Kemungkinan nggak ada lagi sih. People. Ya, mungkin teman-teman bisa coba ini sendiri kali ya. Iya. Scroll-scroll dulu lah ya. Oh Nah, nanti itu ada itu yang kalau startnya dari Indonesia, syukur-syukur bisa ditawarin pindah ke pusatnya di sini gitu ya. hmm, hmm. Iya, tapi kemarin temenku nggak ada yang mau pindah sih, karena nggak ada nasi Padang di sini. Iya, iya. Siap, siap. Oh iya, Oke. kemarin aku lihat ini ada namanya EUTech Map. Aku pernah nge-share kayaknya di WhatsApp kemarin. Nah ini, daripada teman-teman fokus ke satu negara aja, teman-teman bisa milih banyak negara.
Jadi di EU Tech Map ini ada list company yang ada di EU dan negaranya gitu. Misalnya di Jerman ya, aku nulis kata country-nya Jerman. Nah, itu ada 183 company, tergantung kotanya mau di mana. Nah, misal di Berlin. Nah, ini ada di Berlin, terus teman-teman bisa coba buka webnya, terus cari kerjaan di sininya, visit website. Terus di sini cari karirnya. Jadi nggak harus fokus di Lithuania, tapi teman-teman bisa buka map ini dan lebih fleksibel mah teman-teman mau nyari kerja di mana. Di Greece, di Sweden, Norway, Ireland, dan lain-lainnya sih. Ini menurutku berguna sih. Masalahnya yang English based aja, Mas. Karena kalau yang sampai Jerman, Swiss itu kan harus bahasa Jerman. Tergantung sih mas. Kayaknya aku kemana kerja di Swiss nggak harus pakai bahasa Jerman deh. Nah ini di Swiss DevJob ini gajinya banyak banget di sini. Emang Ini bisa gajinya milih. banyak, pajak juga paling tinggi. Aku nggak tahu. Corporate. Tapi emang di Swiss mahal banget sih. Kemarin aku ke sana kayaknya wah emang beda nih. Gitu ya. Kalau aja ada yang mau pindah ke Swiss. Hmm. Ya udah, ada kalau nggak ada kita bisa langsung ini deh, Mas Bram. Siap. Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Kamera saya hilang. Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih Mas Ref. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Ditunggu Oke. aja. Nanti teman-teman bisa mulai searching-searching. Bisa lihat nanti kita seminggu lagi lah kita akan upload ke YouTube-nya Abroad Portal Oh iya. Community. Oke. Satu lagi sebelum ditutup Mas. Mas Ref, kita ini ya lanjutin ya by chat ya. Nanti planning kita Oke. buat series belajar soal sistem engineer ya. Oh ya, melanjutkan itu nanti teman-teman standby aja, khususnya teman-teman IT ataupun yang switching karir nanti silahkan ditunggu aja ya kabarnya ya. Terima kasih semuanya. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah. Moga-moga kita tetap bersemangat untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan baru di luar nanti. Amin. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Bapak semua. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Bye-bye.